itu memabukkan, tetapi pada saat ini, teratai api, yang terlihat seperti tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, terbang keluar dalam sekejap. Ruang ini kekosongan tak berujung di dalamnya tiba-tiba bergetar, 1 inci kekosongan, seperti sepotong tangga, dengan arah penerbangan maju lotus api, ia terus runtuh, satu lapisan, lapisan lain. Di sisi yang berlawanan, itu juga merupakan cakar langit yang mengesankan, yang juga meliputi seluruh kehampaan, dan kehampaan yang gelap dan dalam terus-menerus dikompresi dan dipadatkan. Jika lengket, ia berubah menjadi cakar raksasa seperti cakar binatang. Mematahkan kehampaan, meneriaki Buddha's Fury Flame Lotus. Itu terlihat seperti teratai api seukuran wastafel. Dibandingkan dengan cakar raksasa, yang hampir menutupi seluruh kekosongan, itu terlihat seperti sepotong kecil debu. Sebuah ilusi yang benar-benar tak tertandingi. Xiao Yan juga tidak berdaya untuk menahan angin horor yang mendekat, kulitnya yang pucat, dan pada saat ini dipelintir dan ditindas oleh angin yang menderu, dan angin bertiup, membuatnya lebih sulit untuk bernapas. Saat ini di dalam tubuh Doki, yang tanpa sadar kurang, dia benar-benar tidak bisa mengabaikan angin yang menakutkan ini. Jika itu normal, angin kencang semacam ini akan sulit bahkan untuk mendekati 100 zang. Tentu saja, sebaliknya, kayu hitam saat ini tidak sebaik dulu. Lendir gelap di permukaan tubuh telah tersebar untuk sebagian besar waktu, dan momentum tubuh juga melemahkan, bahkan dalam angin ketika dia datang, tubuhnya sedikit bergetar. Kunci dari hasil pertempuran ini adalah untuk jatuh pada teratai api kemarahan Buddha dan Sky Claw yang akan bertemu saat ini. Xiao Yan menahan perasaan tidak berdaya yang datang dari dalam tubuh, mengeraskan tubuh yang akan jatuh, mata gelap, dan menatap teratai api yang berputar perlahan. Antara tenggorokan kering dan gulungan sengit, detak jantung Xiao Yan dengan cepat meningkat pada saat ini. Bahkan pada saat ini, bahkan temperamennya, dia tidak bisa tidak merasa sangat gugup tentang situasi saat ini. Kekuatan dahsyat Buddha's Fury Flame Lotus, dia secara alami tahu bahwa kali ini, Buddha's Fury Flame Lotus, adalah yang paling tangguh dalam sejarahnya untuk mengerahkan kekuatan yang hebat. Kekuatannya secara alami tidak diragukan lagi. Namun, cakar hitam Kuroki ini juga merupakan teknik Do Ordo Italia yang perkasa, meskipun kekuatannya tidak sebaik tahun itu, tetapi teknik Do Ordo Italia adalah teknik Do Ordo Italia, dan kekuatan pencegahnya sendiri ditempatkan di sana. Fury Flame Lotus milik Xiao Wu menolak, dan Xiao Yan sangat khawatir. Kayu hitam di sisi lain, ketegangan di hati tidak lebih buruk dari Xiao Yan. Buddha's Fury Flame Lotus menggabungkan 5 jenis kekuatan dahsyat dari api surgawi. Kekuatan perusak, bahkan jika mereka berjauhan, itu sama. Dia merasakan jantung berdebar. Meskipun cakar surgawinya adalah teknik Do Ordo Italia yang bermartabat, bagaimanapun juga, kekuatannya sendiri tidak sebaik tahun itu. Bagaimana kekuatan sebenarnya dari teknik Do Ordo Italia dapat ditampilkan, dan apakah bagus untuk dapat menandingi teratai api ini, bunuh Xiao Yan, tidak bisa melakukannya sama sekali. Pada saat yang sama, dia terkejut di hati Kuroki. Teknik Do yang mengerikan seperti itu takut teknik Do biasa tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dengan cara ini, teratai api ini bukanlah yang terbesar. Perbedaannya adalah semua teknik Do tingkat tinggi. Seorang anak setengah kaisar sebenarnya memiliki kemampuan untuk memiliki teknik Do tingkat tinggi. Bahkan jika dia adalah seorang junior di zaman kuno, hanya sedikit kekuatan yang dapat memilikinya. Anak ini, siapa yang ada di belakangnya? Pada saat ini, hati Kuroki mau tidak mau menjadi gugup lagi, dan jauh di lubuk hati seseorang sedikit ragu-ragu. Jika Xiao Yan hanya perbaikan biasa, itu saja, tetapi jika ada kekuatan di baliknya, itu pasti dia harus menghindari pria mengerikan yang 3 putaran. Dan untuk semua kekuatan semacam itu, pada saat Xiao Yan meninggal, si pembunuh berhasil mengunci Kuroki. Saat itu, dia takut sulit menghindari musibah. Anda dapat memikirkannya dan memindahkannya sendiri. Bahkan jika Xiao Yan dilepaskan pada saat ini, tidak akan ada hasil yang baik. Lebih baik melakukan 2 tanpa henti, membunuh atau tidak membunuh adalah hasilnya, tentu saja Anda tidak bisa melepaskannya. Dengan pemikiran ini, di mata bayangan Kuroki, warna buas melintas seketika, lalu tatapannya beralih ke Xiao Yan, dan di matanya, niat membunuh berangsur-angsur menebal. Saat berikutnya, saat Xiao Yan merasakan ekspresi di mata Kuroki, dalam kehampaan, teratai api yang megah itu dengan cakar raksasa yang mengerikan, dan dia dengan keras membenturkan bersama. Teratai api perlahan berbalik, dan kelopak teratai emas terluar diam-diam terpisah dari tubuhnya, melayang di sekitar teratai api. Lingkaran riak api emas juga menyebar, berubah menjadi tirai api, menutupi ruang. Riak-riak itu menyebar, tetapi dalam kehampaan dalam jarak 100 mil, diblokir oleh paksa, seperti penghalang tak terlihat, meliputi kekosongan yang ditutupi oleh seluruh tirai api. Di mata Xiao Yan, cakar besar Ling Ling akhirnya disambar. Teratai api, yang tampak seperti debu di depannya, tampak lebih berbahaya, untuk saat berikutnya, dia akan ditangkap oleh itu. Angin melolong mengerikan yang ditekan olehnya terkoyak. Tetapi dibandingkan dengan imajinasi ini, kekuatan teratai api lebih menonjol. Tirai api diblokir, dan api surgawi yang menyebar juga menghilang, berubah menjadi sinar api, dan perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah meruntuhkan tirai api, cakar surgawi ini tampaknya semakin arogan. Pemaksaan yang mengerikan menghancurkan kehampaan,
satu demi satu badai ruang perak cerah, seperti Blade dan Sword Edges, meledak dari kedalaman kehampaan. Ada 4 tembakan terbang di ruang ini, yang membuat orang merasa bergidik pada pandangan pertama. Kekuatan badai luar angkasa yang begitu dahsyat takut pada Kaisar setengah bintang 1 biasa, dan dia tidak berani mengabaikannya dengan mudah, tetapi pada saat ini, menunggu badai luar angkasa yang ganas mereda, itu adalah Skyclaw kekuatan teror hancur menjadi terak. Prestise langit dan bumi, pada saat ini, adalah sama. Kengerian teknik Dou juga jelas. Tentu saja, pada saat yang sama ketika badai luar angkasa mengamuk, secara alami ada beberapa sinar energi terang yang menyapu teratai api. Melihat kekuatan yang mengerikan, itu seperti menghancurkan teratai api dalam sekejap. Sebaliknya, Fire Lotus juga lebih kuat. Kelopak teratai yang tersebar di sekitarnya berputar perlahan, kelopak teratai yang tampak tipis. Di antara rotasi, mereka seperti bilah tajam, kekosongan tak terlihat, dan perlahan-lahan. Di bawah rotasi, satu demi satu menunjukkan celah ruang yang nyaris tak terlihat. Retakan retak kecil itu tidak terjalin secara teratur, seperti jaring kecil yang mengembun hingga ekstrim, tetapi ketajamannya, bahkan beberapa kobelko, yang terkenal di beberapa kontinu, mungkin seperti balok tahu sebelumnya. Di bawah perisai yang tidak terlihat, badai luar angkasa yang luar biasa secara alami tidak dapat menimbulkan gelombang apapun, hanya tatap muka, yang membuat ibu kota Kekaisaran Bintang 1 dan setengah harus menunggu dengan hati-hati untuk badai luar angkasa. Itu hancur dalam satu pukulan. Suara renyah seperti pecahan kaca menyebar dengan tenang, disertai dengan difusi gelombang spasial yang tak terlihat, suasana di dalam ruang ini tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat suara itu keluar, kelopak teratai yang mengambang di sekitar teratai api tiba-tiba bergetar hebat, dan kekuatan satu demi satu nyala api menyapu seperti gelombang. Hanya sesaat, zodiak api besar beberapa ratus zang seperti matahari yang berdiri di kehampaan, dan cahaya api yang menyilaukan mengenai 4 sisi dan menembus ke kedalaman kehampaan. Api panas mengamuk di kehampaan hampa yang gelap, di bawah mata telanjang, itu seperti cairan kental, melihatnya, pandangan terhalang oleh kehampaan di depan Anda, tidak dapat melihat ke arah kegelapan yang lebih dalam. Sebaliknya, pada saat yang sama dengan kelopak teratai berubah, cakar Lingtian menjadi lebih dan lebih padat, satu demi satu kabut hitam gelap naik, dan tetangga itu berubah menjadi satu demi satu yang muncul dalam kehampaan. Panah dari kemampuan seseorang, dengan cahaya dingin, menunjuk langsung ke teratai api. Kabut hitam naik, dan hanya dalam beberapa saat, seluruh kekosongan sudah dipenuhi dengan panah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, panah tak berujung itu seperti ular berbisa gelap, taring tajam, aku menatap Fire Lotus dengan tidak sabar. Tampaknya hanya menunggu hari yang cerah untuk mengubah pesanan akan menghancurkan teratai api dalam sekejap. Saat berikutnya, di ruang ini, sekilas, panah hitam besar telah sepenuhnya mengelilingi teratai api dikelilingi oleh panah, pada saat ini, bahkan dia berpikir bahwa nyala api kebanggaan terkubur semua. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 177. Tiba-tiba, ada anak panah yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh kekosongan, dan mereka meledak dalam sekejap, seperti panah lepas, lubang pecah, panah tajam, dengan angin yang sangat kuat, serangan sebanyak mungkin di atas ruang tak kasat mata retak di sekitar teratai api. Tiba-tiba, suara pecahan kaca yang renyah tidak ada habisnya. Di atas celah ruang yang tak terlihat, ada riak ruang seperti gelombang air. Hanya dalam beberapa napas, perisai tak terlihat yang terdiri dari banyak celah ruang juga terkena serangan terus-menerus ini, yang secara paksa menghancurkan beberapa lubang seukuran kepalan tangan, dan celah ruang kecil itu juga menjadi lebih besar dan lebih besar. Jelas, di bawah serangan yang hampir gila, celah ruang ini saja tidak bisa menahannya. Hanya perlu beberapa saat untuk retakan ruang di sekitar teratai api tersebar sebanyak mungkin. Tapi teratai api acuh tak acuh terhadap ini. Satu-satunya hal yang berubah adalah beberapa kelopak teratai tipis yang tampak seperti kertas mulai berputar liar. Rotasi yang sangat cepat membuat tubuh teratai api terasa seperti ada lingkaran api tambahan. Kekuatan dan kekerasan api surgawi membuat ruang di sekitar tubuh seperti daun yang ditelan badai, yang langsung robek. Terlebih lagi, badai api yang mengerikan ini meroket dengan kecepatan yang menakutkan, dan hanya dalam satu waktu, itu telah meroket ke tingkat 100 zang, dan teratai api tersembunyi di antara mereka, seolah-olah semuanya terjadi di luar saat ini, tidak ada hubungannya dengan itu. Dan di dalam ruang ini, ruang kosong hancur seperti selembar kertas tisu, dan semakin banyak kertas tisu yang robek dengan kejam. Angin api yang mengerikan masih tumbuh. Di luar Xiao Yan dan Kuroki II melihat pemandangan ini, dan ekspresi pada dua orang itu juga berbeda. Apa yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa teratai api kemarahan Buddha, yang diringkas oleh 5 api surgawi, bisa sangat mengerikan. Hanya menggerakkan tubuh sesuka hati, dialah yang meraih langit. Pukulan horor itu langsung hancur, dan bahkan tuannya tercengang di dalam hatinya. Kayu hitam di sisi lain, pada saat ini, memiliki wajah yang ditutupi dengan tanda misterius, dan ekspresinya lebih terlihat seperti orang yang menakutkan. Otot-otot di sudut mulut menggantung dengan kuat, dan itu terlihat seperti sepasang mata tua yang gelap segera. Seperti api yang keluar, dan napas tebal dan berat yang dihembuskan dari hidung bahkan lebih menakutkan ketika Anda melihatnya, di itu.
Tatapan yang begitu berat seperti seseorang yang berutang 2 juta yuan padanya, yang membuatku merasa bergidik. Pada saat ini, di atas kehampaan, panah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang meledak ke arah teratai api seperti daun kuning musim gugur yang terperangkap di dalamnya, yang terlihat seperti jangkrik dan pengamat, tetapi itu tidak bisa dihindari. Hindari, bahkan jika Anda memiliki kekuatan horor untuk merobek kekosongan, pada saat yang singkat ini, tampaknya tidak berdaya. Itu hanya tatap muka. Ini adalah air mata dari badai api yang mengerikan, dan itu langsung berubah menjadi kehampaan. Sesaat kemudian, setelah panah yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan dipatahkan, badai ganas itu seperti hujan yang reda, dan kehampaan yang bergejolak akhirnya kembali perlahan dan tenang lagi, dan Xiao Yan dengan orang Kuroki II, akhirnya mungkin untuk melihat ekspresi di sisi lain melalui kekosongan lagi. Melihat ekspresi di wajah Kuroki, Xiao Yan tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, siapapun yang ingin datang dan menderita kerugian besar setelah melakukan teknik Dou yang kuat, tidak ada suasana hati yang baik di hatinya, dan saat ini penampilan Kuroki adalah persis apa yang ingin dilihat Xiao Yan. Kuroki juga memperhatikan Xiao Yan sementara Xiao Yan melihatnya, dan ekspresi marah di matanya tampak sangat ingin memakan Xiao Yan, tetapi dengan ekspresi yang begitu kejam, dia akhirnya berubah. Itu hanya cibiran dari Xiao Yan. Tiba-tiba, kemarahan di mata Kuroki melonjak lagi, dan sepasang mata hijau tua dengan cepat digantikan oleh merah-merah tua. Kehampaan yang gelap membuat mustahil untuk melihat angin menderu dan hujan deras yang dialami di sini beberapa saat sebelumnya. Tentu saja, saat angin menghilang, panah gelap yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Ruang ini sekali lagi kembali ke periode singkat ini. Ketenangan, namun suasana penuh penindasan, justru lebih banyak orang merasakan derasnya perasaan hujan. Keheningan saat ini adalah saat-saat terakhir sebelum badai hujan tiba. Ketika ketenangan ini berlalu, kengerian yang sebenarnya akan seperti surga dan bumi. Kehancuran datang ke dunia, ketika saatnya tiba, inilah saatnya untuk mencapai hasil. Pada saat ini, semua taruhan dari dua orang ini ada di sini. Dalam kehampaan yang sunyi, Xiao Yan dan Kuroki membuang muka, teratai api yang indah perlahan-lahan berputar di kehampaan Xiao Yan di depan, dan ruang di sekitarnya runtuh lagi, dan di tubuh kayu hitam di depan, berlawanan dengan teratai api itu, hampir menutupi seluruh kekosongan pencakar langit. Momen ini juga memadatkan semua momentum, menunggu saat ledakan. Pada saat ini, keduanya menunjukkan ekspresi yang sangat bermartabat. Jelas, bahkan dengan kekuatan mereka, mereka masih tidak berani menang jika mereka mengemas tiket. Bakat bawaan Xiao Yan tentu saja menakutkan, dan kekuatannya benar-benar luar biasa di antara rekan-rekannya, tetapi pria di depannya adalah monster tua yang sebenarnya, kengerian kekuatan aslinya ada di benua ini. Semua keberadaan yang menakutkan tidak lemah. Bahkan jika kekuatannya buruk hari ini, bagaimanapun, unta yang sekarat dan kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Dalam menghadapi Kuroki, dia harus bertarung hingga 120.000 poin, jika tidak, yang akan mati adalah yang mati. Sulit dikatakan, Xiao Yan tidak mau melakukan hal bodoh yang membuat selokan terbalik. Dibandingkan dengan Xiao Yan, saat ini, Kuroki semakin tegang di hatinya. Apa yang 10.000 tidak pernah diharapkan dalam pikirannya adalah bahwa kekuatan sejati Xiao Yan jauh melampaui jangkauan yang diharapkan. Pada saat ini, Xiao Yan menunjukkan bahwa kekuatan, dalam hal teratai api saja, dia sudah dapat dianggap tak terkalahkan di tingkat semi kekaisaran. Kaisar setengah bintang 8 biasa, di bawah teratai api ini, tidak ada peluang untuk bertahan hidup, dan bahkan Kaisar setengah bintang 9, jika itu sendiri menanggung semua kekuatan teratai api ini, saya khawatir itu tidak mengikat, dan hanya ada yang tersisa. Kurang dari setengah kehidupan. Tentu saja, sebagai Kaisar setengah bintang 9, menghadapi teknik Dou yang begitu mengerikan, secara alami tidak mungkin untuk duduk dan menunggu kematian. Hari ini Xiao Yan, di depan Kaisar setengah bintang 9, tidak memiliki kesempatan untuk melakukan teratai api ini. Hari ini bagaimana mungkin Xiao Yan memiliki kesempatan untuk menyakitinya jika Blackwood tidak dalam kondisi lemah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dalam kehampaan, teratai api yang indah juga berputar lebih cepat, dan secara bertahap, dengan penglihatan Xiao Yan dan Kuroki, mereka hanya bisa melihat samar-samar garis kecil di teratai api yang indah teratai sinar cahaya, pada saat ini terlihat seperti roda gila. Dari penampilannya, Anda tidak dapat menemukan jejak Fire Lotus sama sekali. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa di bawah ledakan yang begitu cepat, ruang kosong di sekitar teratai api tidak terpengaruh sedikit pun, dan tampaknya tenang, tetapi semua ini dirasakan oleh Xiao Yan dan Kuroki di bawah, tidak peduli seberapa sempurna dekorasinya, itu hanya dapat diungkapkan dalam bentuk aslinya. Saat menjelajahi lingkungan aneh teratai api, bahkan Xiao Yan, tuan rumah, memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang pucat. Di bawah investigasi kekuatan spiritual Xiao Yan yang mengerikan, pada saat di sekitar teratai api, tampaknya ada ruang kosong yang damai. Pada saat ini, di bawah ketenangan itu adalah pusaran yang mengerikan seperti puting beliung. Dengan ledakan cepat teratai api, kehampaan yang tak terlihat telah membentuk pusaran mengerikan yang terlihat seperti corong di kehampaan. Kekosongan terus-menerus ditelan olehnya, dan bahkan menyatu dengan pusaran itu membuatnya ruang di dalam pusaran semakin lengket.
Hanya dalam beberapa saat, ruang di pusaran telah menjadi seperti laut dalam. Tekanan ruang yang menakutkan, bahkan kekuatan spiritual dari ilusi Xiaoyan, tidak dapat menahan perasaan yang berat, sehingga dapat dilihat bahwa di antara pusaran betapa mengerikan tekanannya. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 178. Ketika Xiaoyan menjelajahi situasi di sekitar teratai api, kayu hitam di sisi yang berlawanan juga memantulkan pusaran tak terlihat ke mata, dan di antara transformasi ekspresi di wajah, Xiaoyan adalah metode antitesis di dalam hatinya. Tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang anak dengan tingkat setengah kaisar dapat menunjukkan teknik Dou yang begitu menakutkan, tetapi pada saat ini, tampaknya masih ada ruang untuk teknik Fire Lotus Dou miliknya untuk terus meningkat. Dengan kata lain, tingkat masa depan Buddha's Fury Flame Lotus tidak akan terbatas pada teknik Dou tingkat manusia sama sekali. Ketika itu benar-benar tumbuh, ditambah dengan pertumbuhan terus-menerus dari kekuatan Xiaoyan, kekuatan hebat Buddha's Fury Flame Lotus di masa depan akan semakin mengerikan, dan pada saat itu, Fury Flame Lotus Buddha ini bahkan tidak bisa melewati kategori Spirit Rang Dou. Teknik langsung dan jadilah teknik Dou Italia. Ketika saya memikirkannya, bahkan dalam temperamen kayu gelap, saya tidak bisa tidak terpana. Kengerian teknik Dou Ordo Italia, sebagai orang tua 10.000 tahun yang lalu, secara alami sangat jelas dalam pikirannya. Bagaimanapun, pada saat ini di tangannya, ia memiliki 3 jilid teknik Dou pesanan Italia, dan bahkan jika itu ditempatkan di zaman kuno, itu juga merupakan keberuntungan yang sangat besar. Kuroki dengan jelas mengingat betapa pembangkit tenaga listriknya yang kuat ingin bersaing dengannya, tetapi pada akhirnya semuanya masih sia-sia, setelah memberikan pengantin, kehilangan pasukan di atasnya. Kuroki, yang memiliki teknik Dou yang disengaja, mengerahkan sepenuhnya, meskipun basis kultivasi lawan telah mencapai alam sumber, tetapi dengan hegemoni teknik Dou, dia masih bisa membuat Kuroki tak terkalahkan. Karena itu, hati Kuroki selalu memperhatikan teknik Dou Ordo Italia. Adapun teknik Dou Saint Order tingkat yang lebih tinggi, Kuroki bahkan tidak bisa memikirkannya. Pada masanya, hanya mungkin untuk memiliki pembangkit tenaga listrik sejati yang berkelanjutan ini, dan kekuatan teknik Dou yang hebat, bahkan di masa lalu temperamen Kuroki, tidak pernah berani membayangkan. Teknik Dou tingkat manusia sudah cukup untuk benar-benar menghancurkan satu pihak dari langit dan bumi. Bukankah teknik Dou peringkat roh sangat bagus, dan teknik Dou tingkat Italia sudah cukup untuk memperlakukan langit dan bumi sebagai bukan apa-apa, maka teknik Dou tingkat suci. Dengan pemikiran ini, Kuroki tiba-tiba linglung, dan matanya yang kosong dengan cepat kembali sadar, menggelengkan kepala, dan dengan cepat memotong pikiran di hatinya, dan kemudian dia melihat kembali ke sisi yang berlawanan dengan kebencian. Xiaoyan, tapi saat ini, wajah gelap Kuroki terlihat sedikit pucat. Di depan teknik Holy Order Dou, bahkan dia tidak berani berpikir. Ini bukan untuk mengatakan bahwa dia takut dengan teknik Dou Ordo Suci, teknik Dou, itu akan selalu menjadi Dou Qi atau sumber Qi, itu saja. Tidak ada yang akan melakukannya. Hal ini juga tidak berguna. Tapi teknik Set Order Dou bukanlah sebuah stigma, jika tidak, Kuroki tidak akan hanya berkeringat, hanya memikirkannya. Teknik Set Order Dou tidak hanya menakutkan, tetapi jika Anda ingin mengendalikannya, itu tidak cukup kuat. Kekuatan yang sama sulit untuk dicapai, dan untuk teknik Dou Tabu Ordo Suci kemudian, itu bahkan lebih tak terbayangkan. Kekuatan yang luar biasa itu, saya khawatir seluruh benua ini, akan menderita tetapi badai yang menghancurkan. Untungnya, mau dikatakan tabu dalam teknik Dou, yaitu, bahkan teknik Dou dari Holy Order. Dalam 1000 tahun terakhir benua, tidak ada lagi berita, bahkan teknik Dou dari Ordo Italia. Ada juga sangat sedikit orang yang benar-benar dapat mengendalikannya. Lagi pula, tingkat teknik Dou horor, sementara kekuatan yang tangguh sangat kuat, itu juga membutuhkan banyak energi untuk dibuat, dan dalam hal ini, hanya pembangkit tenaga listrik nyata yang terus-menerus yang dapat. Pada saat yang sama, yang lebih penting adalah pemahaman, atau keadaan halus lainnya, atau warisan khusus yang ditinggalkan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik, yang mungkin memiliki kesempatan untuk menciptakan teknik Dou, atau, seperti, mencoba keberuntungan, seperti Xiaoyan. Jalan gunung berkelok-kelok di sekitar setiap puncak baru. Di bawah penindasan pembangkit tenaga listrik yang berkelanjutan, semua teknik Dou yang melampaui teknik Dou kelas Tian harus dilepaskan dalam kehampaan tanpa akhir saat ditampilkan. Aturan ini juga memungkinkan seluruh kontinu tidak diberikan oleh pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tersebut. Ini menyebalkan. Dan sementara Buddha's Fury Flame Lotus milik Xiaoyan memadatkan kekuatannya dengan kecepatan tinggi, teknik Dou yang sama menakutkannya juga hampir secara gila-gilaan bersaing memperebutkan semua energi di ruang ini pada saat ini. Di atas cakar gelap, cakar yang dipadatkan oleh kekosongan tak berujung sekarang melepaskan satu demi satu kekuatan devouring yang mengerikan. Kekuatan itu berasal dari kekosongan, dan pada saat ini, ia menelan kekosongan lagi, juga membuat dirinya lebih mengerikan. Saat kekosongan tak berujung ditelan terus-menerus, lapisan bintik-bintik cahaya hitam di permukaan cakar gelap ini mengembun dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat bintik-bintik cahaya hitam lekuer ini memadat,
di atas cakar yang mengerikan ini, ada juga benda seperti balok yang berbentuk seperti pecahan baju besi, dan pecahan-pecahan itu secara bertahap terhubung dalam kondensasi terus-menerus dari bintik-bintik cahaya hitam lekuer. Bersama-sama, baju besi yang rusak juga utuh. Ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini di luar lapangan, alisnya tiba-tiba menegang. Cakar surgawi ini benar-benar layak untuk menjadi teknik urutan Dou, dan dia dapat menggunakan kekuatan ruang dalam kekosongan tak berujung ini untuk mengkonsolidasikan baju besi. Dengan cara ini, pencakar langit ini tidak hanya meningkatkan banyak kekuatan yang hebat, tetapi juga dapat terus mengkonsumsi kekuatan ruang di ruang ini untuk melengkapinya. Jika teratai api kemarahan Buddha tidak dapat menghancurkannya sekaligus, saya khawatir akibatnya, Xiao Yan tidak mau melihat momen ini. Sebagai tuannya, Kuroki, setelah melihat adegan yang terjadi di Sky Claw saat ini, hatinya sepertinya tidak terlalu kebetulan. Sky Claw ini adalah kartu di periode puncaknya, meskipun sampai hari ini, Buddha's Fury Flame Lotus di depannya tidak lemah, tetapi dia masih memiliki banyak kepercayaan pada cakar surgawinya, teknik Dou, apakah itu hanya corong. Merasakan akibat dari kengerian satu lawan satu yang datang dari puncak Claw of Heaven, Kuroki menjadi sedikit gugup karena Buddha's Fury Flame Lotus. Pada saat ini, dia juga menjadi tenang lagi, seolah-olah untuk dapat meminjam Tian Chou Ziwei memenangkan Xiao Yan dalam satu gerakan, dan Kuroki saat ini benar-benar melakukan yang terbaik. Aku melihat sepasang telapak tangan kering di dalam lengan Kuroki mencondongkan tubuh perlahan, telapak tangan yang kering sedikit melengkung, telapak tangan terangkat, dan sedikit goresan dibuat di dahi yang berkerut, yang normal kuku yang sederhana lebih tajam dari baja itu pedang saat ini. Dengan ujung jari Kuroki lewat, di tengah alis, aliran darah dipotong perlahan, dan kemudian di bawah kendali Kuroki, setetes darah gelap dengan cahaya keemasan melayang santai. Di depan Kuroki, pada saat yang sama darah ini dipaksa keluar, Kuroki tampak pucat, dan pada saat itu adalah kulit kekuningan. Hanya ada tengkorak di bawah kulit kering, sepasang mata gelap. Juga tersebar sebanyak mungkin, momentum seluruh tubuh tiba-tiba turun satu tingkat pada saat ini. Berdasarkan keadaan Kuroki saat ini, perlu untuk memobilisasi esensi dan darah tubuh. Biayanya memang terlalu besar, tapi untungnya, tubuh ini bukan sepenuhnya miliknya. Pada saat yang sama dia menderita, Aoki pemilik sebelumnya dari tubuh ini juga akan menerima beberapa implikasi. Dengan cara ini, hati Kuroki akan merasa lebih baik. Hal ini tidak terjadi pada saat ini. Yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kekuatan Sky Claw yang hebat lagi. Sebagai teknik Dou Ordo Italia, Sky Claw hari ini dapat digambarkan bahkan tidak memiliki 1% dari kekuatan hebat di negara bagian puncak. Teknik Dou Ordo Italia, yang terpenting adalah perpaduan Douki dan kekuatan spiritual, dua memadukan dan melengkapi satu sama lain, kekuatan yang tangguh dapat berlipat ganda. Sedikit menarik napas dalam-dalam dari serangan indera di depanku, dengan sedikit rasa ki yang berbau darah, dan mata Kuroki tertutup perlahan, dan pada saat itu terbuka lagi, pupilnya memiliki 4 tembakan cahaya dan jantung. Perhatikan, Douki yang tersisa di dalam tubuh seperti sungai yang mengalir deras, dan di hutan hitam di antara alis, satu demi satu kekuatan spiritual yang agung juga merupakan gelombang dalam yang tak terlihat. Ombak mengguncang langit, menyapu setiap sudut ruang ini. Segera saat berikutnya, tangan kanan dan jari telunjuk Kuroki bergerak mendekat, dan segera setelah pergelangan tangan bergerak, ujung jari terus menyentuh setetes darah itu. Dan saat ujung jarinya terus menjentikkan, satu demi satu kekuatan spiritual tak terlihat di sekujur tubuhnya juga tampaknya telah ditarik dengan cara tertentu, menyatu menuju setetes darah itu. Hah, lelehkan aku. Tiba-tiba, Kuroki berteriak seperti binatang buas, dan jari telunjuk gelapnya juga menunjuk pada tetesan darah itu sementara teriakan dengan suara rendah dikeluarkan. Tiba-tiba, sinar cahaya 4 ditembak. Saluran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dibungkus oleh kekuatan spiritual, seperti satu demi satu sinar matahari yang menyilaukan, 4 tembakan keluar, dan kemudian bahkan sebanyak mungkin bergabung ke dalam cakar surgawi, dan mengikuti penangkapan masing-masing dan semua orang pusaran di permukaan cakar langit terintegrasi ke dalamnya, sehingga cakar langit memiliki kekuatan khusus dalam samar. Weng, pada saat tertentu, di kehampaan yang sunyi, ada suara dengung yang tenang seperti getaran ruang, dan kemudian saya melihat lingkaran api yang indah di kehampaan, mirip dengan ombak di laut, disertai dengung itu, menyebar dengan cepat, pecah melalui semua pengekangan di ruang di sekitarnya, dan menabrak cakar lintian besar yang terbungkus di dalamnya. Dan cakar lintian tampaknya induktif, menutupi cakar dari sebagian besar ruang kosong, dan juga dalam waktu singkat ini, sebuah tremolo terdengar, dan kemudian cakar lintian besar ini tampak hidup. Cakar besar itu tiba-tiba bergerak, 5 jari menyebar, melambaikan cakar yang tajam, dan satu cakar membenturkan keras ke arah api yang mendekat. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 179. Bang! Badai Douki yang mengerikan menyapu kehampaan seperti tsunami. Nyala api yang indah bercampur dengan kabut hitam yang kaya. Keduanya seperti dua naga raksasa yang saling bertarung. Dengan badai Douki yang mengerikan ini menyapu dua pihak. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar hebat, dan bahkan di atas ruang ini, pesta yang baru saja kembali ke dunia yang tenang dan damai, juga bergetar pada saat yang singkat ini. Apa ini? Di atas hutan yang tak berujung,
kecemerlangan melintas, dan kemudian, siluet Luo-Luo muncul di atas kehampaan, dan sepasang mata tua yang tajam menatap bumi di hutan di bawah dengan penuh martabat. Baru saja, Luo Lao jelas merasakan ada sedikit getaran di ruang ini, dan alasan getaran itu berasal dari tanah di bawahnya. Tepatnya, itu seharusnya kedalaman bumi ini. Dengan basis kultivasi Luo yang lama dan persepsi yang luar biasa, bahkan jika dia tidak dapat mengambil semua pemandangan dari sumber itu ke mata, tetapi juga dapat mengetahui bahwa kekuatan yang membuat ruang ini bergetar berasal dari dua jenis teknik Do. Menyadari hal ini, kulit Luo Lao tiba-tiba berubah sedikit. Kuroki membawa Xiao Yan ke kedalaman bumi selama setengah bulan. Dengan kekuatan Kuroki, setengah bulan, Xiao Yan takut dia sudah menjadi dirinya. Cakar dunia bawah, tetapi karena itu masalahnya, siapa orang yang melakukan teknik Do saat ini? Memikirkan Xiao Yan, Luo Lao telah muram selama setengah bulan terakhir, tetapi juga tiba-tiba menjadi berat, Xiao Yan mengalami kecelakaan, alasan semua ini pada akhirnya harus dihitung di kepalanya. Tapi sekarang ada gelombang pasang surut. Baru setengah bulan, dan bagaimana kedalaman bumi bergolak lagi. Apa yang terjadi? Bukankah anak Yan Xiao masih hidup? Dengan cara Kuroki, bagaimana dia bisa tetap menjaga Yan Xiao? Selain itu, Yan Xiao sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dan bahkan jika dia pulih dalam setengah bulan terakhir, itu pasti bukan lawan Kuroki, maka orang ini. Dengan analisis di dalam hatinya, mata Luo Lao tiba-tiba berkilat, dan ekspresi di antara alisnya sepertinya mengingatkannya pada sesuatu. Telapak tangan di bawah jubah lengan sedikit dipegang, dan mulutnya bergumam dengan suara rendah. Apakah itu berarti, ini adalah orang tua Aoki? Dia melepaskan diri dari pengekangan. Memikirkan hal ini, Luo Lao merasa sedikit lega di hatinya. Sekarang Xiao Yan mengalami kecelakaan dan Aoki bisa hidup. Bagaimanapun, ini adalah hasil yang bagus untuknya. Tapi segera, Luo Lao kembali mengerutkan kening. Dengan pemahamannya tentang dua orang ini, kekuatan Kuroki lebih baik daripada Aoki. Di masa lalu, dia dan Aoki bergabung untuk membuat hitam. Kayu nyaris tidak ditekan. Meskipun Kuroki telah menghabiskan semua akumulasi kekuatannya sejak 1000 tahun dalam perang setengah bulan yang lalu, Aoki juga mengkonsumsi banyak dalam pertempuran itu, dan kemudian dikendalikan oleh Kuroki, dalam kekuatan tubuh itu pasti telah dikonsumsi. Dan setelah pemulihan Kuroki selama setengah bulan, bahkan jika dia tidak bisa kembali ke keadaan sebelumnya, itu belum tentu kemampuan Aoki untuk menghadapinya. Jika Aoki bertemu saat ini, hasilnya akan buruk. Memikirkan hal ini, ekspresi relaksasi Luo Lao barusan membuat gugup lagi. Ragu-ragu sejenak, Luo Lao dengan cepat duduk, membalik telapak tangan, tanda giok hijau muncul di telapak tangan Luo Lao. Pada saat token giok muncul, Luo Lao memegangnya di telapak tangannya, dan token giok hijau segera diperas menjadi tumpukan bubuk batu. Pada saat yang sama, kedalaman 10.000 hektar hutan pegunungan adalah kilatan cahaya, dan lusinan siluet tersapu ke dalam kehampaan, dan kemudian berubah menjadi meteor hijau zamrud satu demi satu, terbang cepat menuju Luo Lao. Lu tua, ketika kami mendekat, lusinan siluet berkumpul dalam status, berdiri dalam kehampaan, memberi hormat kepada Luo Lao, dan berbicara dengan hormat di mulutnya. Pada saat ini, Luo Lao tidak berminat untuk mengatur birokrasi ini, melambaikan tangannya secara acak, dan berkata dengan keras. Kamu bubar dengan cepat, dan sebarkan mantra besar di luar gunung dan hutan. Kamu akan memiliki pertempuran sengit segera setelah kamu ingin datang. Selama periode ini, kamu tidak boleh meninggalkan pos tanpa izin. Mulai saja mantra hebat itu. Kata-kata itu jatuh, dan siluet jubah hijau bergema, sementara Luo Luo khawatir tentang situasi di bawah dan ingin pergi. Luo Lao, aku tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa Luo Lao begitu tergesa-gesa? Dan tepat ketika Luo Lao stature baru saja berbalik, siluet salah satu yang paling dekat dengan Luo Lao, setelah sedikit ragu, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah mendengar kata-kata ini, Luo Luo tiba-tiba meledak menjadi marah dengan marah, ingin menamparkan di masa lalu dan menamparkan pembicara. Pertempuran ini telah berakhir, pemimpin klan telah diambil, sekarang Anda bertanya kepada orang tua itu apa yang terjadi, bagaimana mungkin ini tidak membuat hati De Luo marah. Kamu, oke, kamu benar-benar hebat. Satu Ling Klan 32 Ling Wei, kamu sangat abadi sehingga kamu tidak akan bisa menunjukkan Kalian semua kembali ke medan perang. Dengan marah, 230 orang ini semua menggigil, dan mereka tidak berani mengatakan lebih banyak, dan dengan cepat menundukkan kepala. Meskipun Luo Lao bukan orang yang berpartisipasi dalam Ling Klan, mereka juga tahu dengan jelas bahwa status Luo Lao. Di klan Ling hari ini, tidak ada bedanya dengan pemimpin klan, dan pemimpin klan marah, dan mereka secara alami tidak tahan. Dengan marah menatap siluet di mana penjaga roh pergi, dan Luo Lao juga membenci kemarahan besi dan membuang lengan bajunya yang lebar, dan berbisik di mulutnya. Huff, tidak heran salah satu klan Ling Ginseng besar tidak akan ada di sini. Klan ini, bagaimana melindungi klan Ling Ling, Anda benar-benar telah stabil untuk waktu yang lama. Bagaimana Anda bisa melupakan dunia ini? Petik 2. Kembali ke akal sehatnya, Luo Lao melihat lagi ke tanah di bawah, dan ekspresi di atas wajahnya juga menjadi khawatir. Yah, aku harap orang tua itu bisa bergegas keluar, selama dia ada di tanah, semuanya akan mudah. Kali ini,
dia tidak akan kembali untuk Kuroki. Namun, dibandingkan dengan spekulasi dan kekhawatiran Luo di lapangan, ruang misterius di bawah bumi saat ini adalah pemandangan lain. Badai Doki yang ganas menyapu ruang, dalam kehampaan, kelopak teratai 5 lapis dari teratai api kemarahan Buddha telah memudar 3 lapis, hanya menyisakan lapisan terakhir teratai. Juga diketahui saat ini bahwa Blackwood Fang benar-benar dapat melihat cahaya redup dan bayangan pada teratai api kemarahan Buddha, dan wajah cahaya dan bayangan itu hampir sama dengan Xiao Yan. Setelah melihat ini, Heim tiba-tiba merasa terkejut lagi. Belum lagi teknik Dou ini adalah puncak dari teknik Dou tingkat manusia. Cahaya dan bayangan ini saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Teratai api kemarahan Buddha ini sebenarnya diciptakan oleh Xiao Yan. Setelah 3 serangan Doki yang menakutkan, Kuroki jelas menyadari bahwa kekuatan hebat dari teratai api lebih kuat satu persatu, dan yang berikutnya mungkin lebih menakutkan. Apa-apaan anak ini? Ini tidak lain adalah setengah kaisar. Bagaimana dia menciptakan sesuatu yang begitu mengerikan? Apakah ini benar-benar yang dilakukan orang? Jika Anda beralih ke teknik Dou tingkat manusia biasa, tanpa teknik Dou, Anda dapat menghadapi kayu hitam bahkan jika kekuatan dahsyat Buddha Fury Flame Lotus tidak kecil, tetapi jika seperti ini, ia harus memiliki hati, perhatian. Kengerian teknik Dou adalah ia dapat menggunakan semua kekuatan teknik Dou tingkat manusia secara maksimal, dan dengan jelas dan menyeluruh kekuatan teknik Dou tingkat manusia. Ini adalah level manusia biasa. Teknik Dou tidak ada bandingannya. Dan justru karena ini, Kuroki tahu bahwa 2 lapis kelopak teratai yang tersisa akan memiliki kekuatan yang lebih hebat dari yang dia kira. Melihat kembali cakar surgawi, itu benar-benar layak untuk urutan teknik Dou. Meskipun kekuatan yang tangguh tidak harus tahun itu, tetapi memang begitu. Pada saat ini, cakar besar itu masih mempertahankan integritasnya, dan kekuatannya juga tak tertandingi. Sebaliknya, teratai api kemarahan Buddha Xiao Yan kecil dan berdebu di depannya. Melihat Xiao Yan saat ini, itu juga menjadi lemah, dan seluruh wajahnya tidak berdarah. Sepasang mata yang cerah cekung seolah tertanam di rongga mata. Negara sangat lemah, jika tidak didukung secara paksa oleh roh, saya khawatir Xiao Yan tidak akan tahu di mana ia jatuh. Setelah beberapa saat hening, kelopak teratai dipisahkan dari tubuh lagi dalam kehampaan. Ada kabut hitam yang mengamuk di permukaan pencakar langit lagi. Saat berikutnya, serangan terakhir, akhirnya datang. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 180. Nyala api yang mengerikan menyapu kehampaan dengan momentum mengerikan untuk menghancurkan surga dan memusnahkan bumi, dan menyerang para penyerang menuju cakar surgawi. Pada saat yang sama, kabut hitam yang bergejolak di sekitar tubuh cakar langit tiba-tiba tersapu setelah ledakan berputar, dengan gelombang api menerjang dengan keras. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar lagi dengan keras. Getaran kali ini bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Bahkan pohon-pohon kuno di dunia luar bergetar dengan goyangan yang keras. Melihat ini dari luar, alis ketat Luo terpelintir, dan hatinya bahkan lebih cemas, tetapi mengapa dunia ini begitu istimewa, bahkan jika dia tidak dapat secara paksa melangkah ke dunia di bawah bumi. Dengan desahan berat, Luo Lao tidak punya pilihan selain mengalihkan pikirannya ke mantra agung, dan ini adalah genggaman terakhir di hati Luo Lao. Saat gelombang ombak dan badai yang dibentuk oleh kabut hitam membombardir, itu seperti memasang penghalang di atas kehampaan, membagi ruang ini menjadi 2,5. Api surgawi yang mempesona yang naik, dan kabut hitam yang menutupi sebagian besar kekosongan seperti awan gelap, seperti 2 kamar umum binatang raksasa kuno. Semakin mendekati akhir ini, semakin suasana di antara keduanya menjadi semakin tegang, seolah hanya sebuah peluang kecil yang akan menyulut suasana di lapangan. Gelombang menakutkan dari 5 jenis api surgawi yang terkondensasi terus-menerus menyapu kehampaan. Pada saat ini, bahkan Xiao Yan, yang telah memainkan yang terkenal, tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Kelelahan ekstrim di dalam tubuh Doki membuat Xiao Yan tidak bisa mengabaikan gelombang api surgawi saat ini. Situasi di lapangan saat ini sudah tidak terkendali lagi. Di hadapan api surgawi yang terus-menerus datang, Xiao Yan juga harus tak berdaya. Saat mendesah dalam hati, Xiao Yan tidak bisa tidak memfitnah. Penggabungan 5 api surgawi belum pernah dicoba sebelumnya di benua Doki, atau teratai api kemarahan Buddha dari 6 fusi api surgawi. Xiao Yan juga ada di telapak tangannya. Nah, 5 jenis api surgawi sebenarnya telah membuatnya sangat terpengaruh. Namun, hati Xiao Yan jelas bagi Xiao Yan. Benua ini bukan lagi benua Doki. Di sini, Xiao Yan sangat menghargainya. Old Yao memiliki kekuatan sebenarnya dari api surgawi yang dia katakan padanya. Membakar surga dan mendidihkan laut, menghancurkan surga dan memusnahkan bumi, membakar 10.000 hal di dunia, kekuatan kehancuran yang paling menakutkan di dunia. Pada saat benua Doki, ketika Xiao Yan mengambil alih Purifying Lotus Demonic Flame dan mengalahkan Soul Palace dengan Purifying Lotus Demonic Flame, mengalahkan North Dragon King. Pada saat itu, Xiao Yan berpikir bahwa dia telah membuat kekuatan dahsyat api surgawi benar-benar dilepaskan. Bagaimanapun, Buddha's Fury Flame Lotus telah menjadi pelepasan maksimum api surgawi oleh Xiao Yan, tetapi sampai dia menjadi kaisar, ketika Xiao Yan memamerkan api surgawi teknik Dou kuno, dia juga hanya untuk mengetahui bahwa api surgawi di mulut Yao Tua sepertinya tidak terlalu kuat.
Sekarang Xiao Yan datang ke benua Yuanwu dan bertemu Guyu, dia juga menyadari bahwa bukan kekuatan dahsyat api surgawi yang tidak sekuat legendanya, tapi api surgawi yang dia tahu dari matanya, bukan api surgawi yang asli. Bang! Ketika badai api putih menyapu kehampaan, seluruh ruang terguncang dengan tajam. Dalam kegelapan, batu-batu besar jatuh. Di dunia yang hampa ini, itu seperti jenis badai hujan yang berbeda, tetapi kemudian segera setelah badai api surgawi yang mengerikan itu menjadi ketiadaan. Pada saat ini, Xiao Yan dan ekspresi wajah Kuroki II tiba-tiba berubah, mengungkapkan kengerian yang mendalam. Kekuatan Bone Chilling Flame, Xiao Yan juga telah melihatnya dengan matanya sendiri, tetapi sekuat saat ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihatnya. Setelah integrasi ontologi, kekuatan hebat dari Bone Chilling Flame telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Menurut kekuatan Bone Chilling Flame yang meledak pada saat ini, itu dibandingkan dengan Void Swallowing Flame pada saat benua Doki. Jangan biarkan itu pergi. Dan ini mengejutkan Xiao Yan pada saat yang sama, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak. Aku tidak bisa memikirkannya. Hanya api Dao Chill yang bisa meletuskan kekuatan yang begitu mengerikan. Tidak terbayangkan, jika Bone Chilling Flame meledak, maka kekuatan yang bisa dibentuk, bukankah itu benar-benar perlu untuk menghancurkan surga? Dan memusnahkan bumi. Petik 2. Hehe, kekuatan api surgawi jauh lebih mengerikan daripada yang kamu tahu, jadi jika kamu ingin meningkatkan Fen Yan ke tingkat tertinggi, tidak ada kemampuan nyata, tetapi itu tidak berhasil. Kata-kata mengejutkan di hati Xiao Yan secara alami adalah Guyu yang tidak bisa bersembunyi di dalam tubuhnya. Sambil mengejek, dia tidak lupa menambahkan blok lain ke Xiao Yan. Kekuatan api surgawi tidak diragukan lagi sama, dan persis sama. Jalan Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatan secara alami lebih sulit. Kata-kata Gulao tidak bermaksud menambah tekanan pada Xiao Yan. Dia hanya ingin membuat Xiao Yan lebih jelas dan lebih jelas ke arah yang dia inginkan di masa depan. Seberapa tinggi persyaratan untuk kekuatan? Hanya dengan energinya sendiri hari ini, tapi itu tidak cukup. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata lama, hatinya diam-diam mengangguk. Semua kekuatannya berasal dari api surgawi. Hanya dengan mengendalikan api surgawi yang lebih kuat, dia dapat benar-benar mendapatkan pijakan di sumber ini. Tujuan dari pintu rem hantu baginya harus muncul ke permukaan. Adapun kayu hitam di sisi lain, setelah merasakan napas mengerikan yang mengerikan di Bone Chilling Flame, tubuhnya yang kurus tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dalam api surgawi, dia benar-benar merasakan sentuhan yang membuatnya napas horor yang mengerikan, kengerian napas, bahkan lebih baik daripada periode puncaknya. Bajingan, ini, dari mana anak ini mendapatkan api surgawi ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Anak ini, napas di tubuhnya sedikit aneh. Keanehan Bone Chilling Flame juga membuat Kuroki mengutuk, tapi meski begitu, masih sulit menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Namun, dibandingkan dengan keraguan di hati Kuroki, badai horor yang dibentuk oleh Bone Chilling Flame tidak memberinya waktu untuk mempertimbangkan. Pada saat badai api surgawi putih seperti naga yang ganas menyapu, tidak lagi diketahui berapa banyak lapisan kekosongan tak terlihat yang telah ditemukan meledak lagi. Dalam kehampaan yang kosong, badai luar angkasa seperti kilat yang menyambar menempel di pinggiran badai api surgawi seperti ular, dan menyerang penyerang yang tampaknya masih sombong. Dan ketika badai api surgawi melanda, cakar seperti cakar di cakar Sky Cloud juga tiba-tiba digenggam, dan kekuatan teror mengamuk bersamanya. Tiba-tiba, suara berderak seperti ledakan guntur beredar di dalam alam. Kekosongan tak terlihat di antara cakar meledak seperti balon yang diperas. Cakar setengah terbuka dan setengah tertutup merobek kekosongan, angin kencang, berubah menjadi satu demi satu sinar tak terlihat, dan menyerang dengan keras ke arah badai api putih yang sama. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika ini adalah pembangkit tenaga listrik setengah karyawan biasa, saya tidak berani memiliki hati sedikit pun. Sebelum badai api surgawi, itu seperti angin sepoi-sepoi. Sebelum Zhang, itu hancur. Baloknya rusak, tetapi jarak antara badai api surgawi dan Sky Claw itu semakin dekat, dan hanya membutuhkan beberapa saat, dua teknik Dou yang kuat dengan kekuatan penghancuran ini akan bertabrakan, dan pertempuran ini akhir juga akan resmi datang. Dalam waktu singkat, ketika balok itu patah, itu sudah berkelebat dengan cepat. Badai api surgawi dan cakar raksasa Lingtian dibenturkan dengan keras. Namun, saat Xiao Yan dan Kuroki disambut, hening sejenak. Dalam kehampaan, seolah-olah dua bola kapas dengan warna berbeda bertemu bersama. Tidak ada suara yang keluar. Tapi saat berikutnya, di tengah tabrakan itu, cahaya putih yang menyilaukan, seperti putaran matahari di malam hari, memancar, membuat Anda tidak bisa membuka mata. Bang! Segera setelah itu, suara bom nuklir yang mengerikan meledak menjadi gelombang udara tak terlihat yang menyapu seluruh ruang. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 181. Gelombang udara yang mengerikan seperti itu, Xiao Yan dan Kuroki II saat ini, secara alami tidak dapat dihindari. Ketika gelombang udara menghantam, keduanya hanya merasa bahwa ada gunung Tai yang tak terlihat di ruang di depan mereka, dan kekuatan mengerikan mereka meratakan dada mereka secara instan. Xiao Yan hanya merasakan manisnya melewati ujung lidahnya, dan setelah beberapa saat pusing di benaknya, tubuh kurusnya langsung dibombardir. Namun, segera setelah perawakan Xiao Yan terbang mendekati 1000 Zhang,
itu adalah gelombang badai energi yang lebih mengerikan, tetapi tiba-tiba datang dengan momentum menghancurkan surga dan memusnahkan bumi, dan Xiao Yan belum sadar. Pada saat itu, dia memukul dadanya dengan keras. Bang! Ada suara gemuruh yang menggelegar, dengan suara patah tulang yang terus-menerus. Tubuh Xiao Yan seperti sepak bola yang ditendang dari udara untuk sementara waktu, berubah menjadi bintang jatuh di kehampaan, menjelang akhir ruang ini laser ditembakkan. Kekuatan kekerasan menyerbu Xiao Yan di dalam tubuh seperti angin dan tsunami. Kekuatan jiwa mengerikan yang terkandung dalam badai adalah jiwa yang secara langsung menyerbu Xiao Yan. Kengerian teknik Do Ordo Italia juga tidak diragukan pada saat ini. Menggabungkan Douki dan kekuatan spiritual, keduanya bukan hanya kekuatan yang lebih tangguh, tetapi juga kekuatan spiritual, yang secara langsung melukai jiwa. Ini tak tertandingi oleh teknik Do biasa lainnya. Namun, tepat ketika kekuatan mengerikan akan membanjiri Xiao Yan di dalam tubuh, dan Xiao Yan di dalam tubuh berteriak, sekelompok besar api putih hutan bangkit dan mengalir masuk energi kekerasan dan kekuatan spiritual menelan semuanya, dan Xiao Yan sudah tidak sadarkan diri. Yah, bocah kecil, itu cukup gila. Jika ada orang tua hari ini, lihat apakah kamu bisa melewatinya. Setelah membersihkan energi kekerasan itu, suara tua yang acuh tak acuh juga keluar dari Xiao Yan di dalam tubuh, dan kemudian di dalam yang tak terlihat, kekuatan spiritual yang agung dengan cepat bangkit dari kedalaman Xiao Yan di dalam tubuh. Kerune api di Xiao Yan di antara alis. Saat berikutnya, Xiao Yan, yang koma, membuka matanya perlahan, dan pupil gelapnya sudah dipenuhi dengan api putih mori yang berapi-api. Sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum main-main, matanya perlahan terangkat, dan melalui cahaya putih yang menyilaukan itu, dia menembak langsung ke kayu hitam yang sama lemahnya, berkata dengan senyum ringan di mulutnya. Selanjutnya, biarkan aku bermain denganmu. Cahaya putih perlahan menghilang seperti hari sebelumnya, dan pemandangan di dalamnya akhirnya menjadi jelas kembali. Saat ini, setelah gelombang serangan itu, kayu hitam yang sama terluka. Setelah melihat pemandangan itu, ekspresi bahagia muncul di wajah tua yang kering, dan sepasang mata dan pupil yang gelap bahkan lebih acuh tak acuh. Dari kejauhan, di kehampaan, gelombang api surgawi putih Sand White telah menyebar, dan satu-satunya yang berdiri di atas kekosongan adalah cakar raksasa Lingtian. Urutan Italia Teknik Do, itu benar-benar namanya tidak sia-sia, bahkan jika itu tidak kehilangan prestise tahun ini, itu masih sekuat itu, seperti api surgawi yang menjadi striker paling menakutkan di dunia diledakkan secara paksa, bahkan jika Anda ingin memasukkannya ke dalam teknik Do Ordo Italia, itu dapat dianggap sebagai sangat tirani. Meskipun urutan teknik Do adalah tirani, tetapi memang demikian. Pada cakar surgawi itu, 5 cakar yang semula seperti pilar naga telah dipotong 3 pada saat ini, yaitu, hanya 2 tangan yang tersisa. Cakar, salah satunya, kurang dari setengah. Di atas jeda itu, masih ada beberapa kelompok api surgawi putih yang tersisa. Dengan pembakaran api surgawi, Sky Cloud juga terus terbakar, dan hanya secara bertahap menghilang setelah beberapa saat. Melihat pemandangan ini di depannya, alis Kuroki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan dia cukup terkejut. Bone Chilling Flame memang berada di peringkat ke-11 di Heavenly Flame Ranking. Bahkan jika ini hanya api anak Dao, kekuatan ledakannya telah diluncurkan, tetapi teknik Do yang bangga masih sulit untuk sepenuhnya menekannya. Api surgawi, tapi sangat menakutkan. Namun, api surgawi kuat dan kuat, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya teknik Do tingkat manusia. Dibandingkan dengan teknik Do tingkat Italia, masih ada celah besar. Saat ini Kuroki melihat api surgawi pecah, senyum di wajahnya penuh dengan garis-garis aneh, dan ejekan di mulutnya. Hei, anak manusia, bagaimana dengan api surgawi, dan bagaimana teknik Do bisa menjadi roh, bagaimanapun juga, itu hanyalah teknik Do tingkat manusia. Dibandingkan dengan teknik Do tingkat Italia, tidak peduli seberapa kecilnya, adalah. Sebaliknya, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi radian di sudut mulut bahkan lebih buruk, dan matanya beralih ke kehampaan. Sinar cahaya di mata Sand White melintas, dan kemudian dengan acuh tak acuh berkata sambil tersenyum. Oh, apakah itu? Jangan lupa bahwa lapisan terakhir Lotus sedang bersiap-siap. Meskipun suaranya hambar, itu seperti ledakan seperti guntur yang jelas ditransmisikan ke dalam jamur hitam, yang menyebabkan ekspresi wajahnya berubah dengan cepat, dan kemudian buru-buru melihat ke arah kehampaan. Saat matanya menoleh, di atas kehampaan, sekelompok cahaya putih susu yang cemerlang melintas tanpa suara, melintasi kehampaan, dan bertabrakan lagi menuju cakar langit. Cahaya lembut putih susu seperti batu giok putih hangat. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda bahkan dapat melihat teratai putih salju yang sedikit ilusif di ruang yang redup. Gugusan cahaya putih susu perlahan-lahan melintasi kehampaan, menyebarkan titik cahaya, membentuk garis ekor panjang di atas kehampaan. Ketika mata Kuroki jatuh pada bola cahaya putih susu, wajah tua yang gelap tiba-tiba menjadi serius. Dalam waktu singkat ini, bahkan dengan temperamennya, dia harus mengakui bahwa bola cahaya kekuatan yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk mengguncang cakar langit. Yang paling mengejutkan Kuroki adalah kelompok cahaya di depannya tidak bisa membedakan jenis api surgawi itu. Dilihat dari nafas yang keras pada benda ini dan suhu horor yang tidak kehilangan api surgawi, benda ini memang api surgawi. Ya,
Tetapi ketika di peringkat api surgawi, kapan putih susu ini datang? Lagi, api surgawi, apa-apaan ini? Petik 2. Pada saat ini, perasaan gelap Kuroki di lubuk hati seseorang telah bangkit kembali dengan tenang, sehingga detak jantungnya tidak bisa membantu terlalu cepat. Dan ini mengingatkan Kuroki pada nafas aneh yang keluar dari Bone Chilling Flame lagi. Dengan pemikiran ini, kulit Kuroki menjadi lebih bermartabat. Apakah itu? Apakah nafas sebelumnya dari api surgawi ini? Saat memikirkan hal ini, Kuroki tidak bisa menahan perasaan dingin yang mendalam. Kengerian napas secara alami dipahami secara mendalam. Jika apa yang dia pikirkan benar-benar sekarang, bukankah kengerian pukulan ini lebih dari yang dia harapkan? Sangat disayangkan bahwa sementara Kuroki memikirkan hal ini, kelompok cahaya putih susu juga memiliki garis ekor yang panjang dan bertabrakan dengan pencakar langit yang rusak dengan keras. Saat berikutnya, cahaya putih 4 yang lebih menyilaukan keluar. Kali ini, bahkan jika itu adalah temperamen kayu hitam, ketika cahaya putih masuk, kami mau tidak mau menyipitkan mata kami. Dan ketika Kuroki Ningshen melihat melalui cahaya putih di pinggiran, pada saat ini, di telapak lebar langit di mana keduanya bersentuhan, pelindung luar telah benar-benar rusak, satu demi satu retakan lain menyebar di pencakar langit. Sebaliknya, kluster cahaya putih terang saat ini, dan lotus putih salju yang sedikit ilusif sekarang semakin padat, dan di tengah hati lotus, ada satu kehadiran siluet. Siluet dengan tangan tertutup di dadanya, di telapak tangannya, ada versi yang lebih mini dari bunga lotus mini. Bedanya, bunga teratai dipadatkan dengan lebih dari 20 warna berbeda. Saat berikutnya, di bawah mata berat Kuroki, teratai berwarna-warni di telapak siluet perlahan terbang keluar, bertabrakan dengan cakar surgawi seperti jaring laba-laba. Segera setelah itu, raungan menghebohkan terdengar, dan seluruh ruang bergolak sebagai hasilnya, semua yang ada di dalamnya hancur total. Di Lingklan, di tanah di mana mantra besar baru saja diletakkan, celah besar selebar 10.000 zang telah membentuk jurang tak berujung yang gelap di bawah guncangan terus-menerus dari seluruh bumi. Pada saat ini, di atas jurang, status Luo telah diubah lagi, dan pada saat yang sama, dia melihat dengan sungguh-sungguh ke arah jurang di bawah. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 182. Ledakan yang cukup untuk membuat gendang telinga meledak tiba-tiba terdengar di seluruh ruang. Pada saat ini, bahkan kayu hitam dan otot-otot di sudut mata tidak bisa menahan diri untuk tidak diperas bersama, dan di antara gigi di antara sudut mulut, udara panas terus-menerus disedot. Badai Douki yang besar menyapu seluruh ruang, di atas kekosongan, dan retakan yang menutupi seluruh cakar juga merupakan cahaya keemasan yang menyilaukan. Segera, dalam suara patahan yang tajam, cakar besar yang mencengkeram dipatahkan dengan paksa di bagian pinggang. Kemudian, badai Douki yang mengerikan lainnya menyapu lagi, dan ruang ini terus-menerus dihancurkan oleh gelombang badai yang mengerikan ini. Seluruh ruang ini benar-benar berubah menjadi api penyucian manusia. Kuroki juga mundur oleh serangan badai yang ganas ini, kekosongan di bawah kakinya runtuh lagi, dan angin menderu yang mengerikan terus menyerang tubuhnya. Jika diganti dengan tubuh pembangkit tenaga listrik biasa, saya khawatir itu seharusnya menjadi abu yang tersebar dan asap yang tersebar. Pada saat ini, Kuroki akhirnya bingung, dan perlawanan Aoki jauh di lubuk hati secara bertahap menjadi jelas. Jika Xiao Yan tidak bisa diselesaikan dengan cepat, dan Aoki akan bangun, dia takut akan sulit baginya untuk berdiri. Aku benar-benar tidak bisa membersihkanmu karena ini, biarkan aku melihatmu hari ini, lihat metode Ling Clan. Setelah berteriak dengan suara rendah, Kuroki menepukkan telapak tangannya ke dadanya dengan keras, lalu terlihat merah, dan memuntahkan esensi darah. Saat sperma dimuntahkan, kulit Kuroki dengan cepat menjadi pucat, dan nafas tiba-tiba jatuh ke dasar lembah, tetapi sebaliknya, senyum dingin menggantung di sudut mulutnya. Darah dimuntahkan, dan telapak tangan Kuroki yang kering dengan cepat diselesaikan, dan beberapa Douki di dalam tubuh juga dituangkan ke dalam darah pada saat ini. Sampai saat tertentu, saat mata Kuroki memancarkan warna yang mengerikan, telapak tangan kanannya juga membanting dengan keras pada golongan darah di depannya. Setelah satu telapak tangan, spermatozoa seukuran telapak tangan meledak dalam sekejap, 40% 5 terbelah, dan berubah menjadi setetes darah, menyebar di kekosongan ini. Lihat akar roh, kemari. Dengan minuman keras, Kuroki mengangkat matanya, menatap kehampaan, sambil mengangkat telapak tangan ke atas, mencoba memanggil. Setelah beberapa napas, angin menderu berdering, dan mulut kayu hitam itu berteriak keras lagi, dan telapak tangan yang terangkat bergetar hebat di kehampaan, dan kemudian ditarik kembali dengan keras. Neter pecah, seluruh tubuh hijau zamrud, akar pohon tebal dengan diameter 10 zang, pecah di bawah kekuatan ini. Ketika dia melihat akar pohon, senyum kejam di wajah Kuroki juga melebar, dan sebaliknya, Xiao Yan, melihat ini, alisnya tidak bisa menahan kerutan ringan, dan nyala api putih di matanya juga dalam, lebih ganas. Tidak heran klan Ling hari ini tidak lagi mulia. Ternyata pemberontak sepertimu, yang menyia-nyiakan warisan-warisan yang ditinggalkan oleh leluhurnya, tetapi itu adalah perselingkuhan yang nyata. Meskipun dia memikirkannya, Xiao Yan tidak pernah menembak. Mengenai kemampuan klan Shen, dia sangat ingin melihat seberapa besar kemampuan Kuroki untuk menunjukkan kekuatan klan Shen. Melihat akar pohon hijau zamrud di depannya,
mata tua Kuroki yang gelap penuh dengan kedinginan, lidahnya membanting bibirnya dengan keras, dan Kuroki menyipitkan matanya ke arah Xiao Yan. Memperhatikan tatapan tumpul dari Xiao Yan, Kuroki mau tidak mau mengerutkan kening, tapi dia bahkan meninggalkan pikirannya. Telapak tangan kanan adalah cakar, dan kuku datar setajam pisau pada saat ini, dan kemudian tangan kanan dibanting ke akar pohon roh di depannya, langsung ke jantung. Bang! Di mana kelompok cahaya putih susu bertabrakan dengan pencakar langit, ada ledakan lain, badai Doki yang menakutkan, yang menyapu seperti tsunami lagi. Pada saat ini, mata tua Kuroki yang gelap dan dalam telah sepenuhnya digantikan oleh hijau tua, dan sinar cahaya yang bersinar memiliki perasaan yang sangat jahat. Dan pola aneh hijau tua yang menyebar ke seluruh tubuh juga memancarkan sinar cahaya yang aneh, dan napas Kuroki dengan cepat pulih dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam menghadapi badai mengerikan yang melanda, reaksi Kuroki tidak berubah, tapi itu saja. Badai mengerikan menghantam dinding selatan seolah-olah menghantam dinding selatan. Badai bersama-sama musnah dalam kehampaan ini. Setelah senyum aneh, Kuroki memasukkan telapak akar pohon dan menariknya keluar. Pada saat yang sama, akar besar pohon roh juga mencicit, mengubahnya menjadi remah. Yan Xiao, kamu tahu, dengan bagian akar roh ini, berapa tahun kamu ingin tumbuh? Mengejutkan puing-puing, Kuroki merasakan kekuatan diisi ulang di dalam tubuhnya, melihat ke arah Xiao Yan, berkata sambil tersenyum. Dalam hal ini, ekspresi diferensial, Xiao Yan, kayu hitam di depannya, akan menjawabnya satu demi satu. 4.000 tahun curah hujan, hanya untuk mencapai Dodi, katamu, apakah mudah? Tapi kamu hanya menggunakannya kurang dari setengah jam, dan kamu telah mengembalikannya ke level Kaisar setengah bintang 9. Mendengarkan kata-kata di mulut Kuroki, Xiao Yan, mau tak mau mengangkat alisnya lagi, dan mulutnya juga asin dan menjawab. Hehe, bisa untuk saya pakai, dan jangan sungkan untuk latihan seumur hidup. Jika itu hidup, aku tidak tahu harus berpikir apa. Jika dia masih hidup, apakah Ling Clan akan seperti dia sekarang? Mendengar kata-kata, Xiao Yan, Heimu tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, dan di mulutnya menunjuk langsung ke Ling Clan yang berpartisipasi hari ini. Klan Ling sangat percaya diri sehingga dia bisa berdiri sendiri tanpa mengetahui dunia, tapi bagaimana dengan benua ini, bukankah jelas bagi mereka orang tua? Kemacetan Shen Clan saat ini disebabkan oleh mereka. Aku hanya ingin berpartisipasi dalam Ling Clan lagi, ada apa? Kenapa mereka menyegelku? Pada akhirnya, suasana hati Kuroki hampir gila, dan generasi yang lebih tua dari Ling Clan dikutuk terus-menerus di mulutnya, seolah-olah melampiaskan semua kemarahan sejak 10.000 tahun. Tentu saja Ling Clan perlu direvitalisasi, tapi cara yang kamu pilih salah. Nenek moyangmu salah, tetapi kamu tidak boleh melawannya. Setan pohon adalah tabu di Ling Clan. Kamu adalah inkarnasi sebagai iblis, yaitu. Cukup, kamu punya banyak kata. Aku hanya memberimu kesempatan untuk mengatur napas. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertemu dengan dewamu? Lagi pula, Kuroki tidak repot-repot berbicara lebih banyak. Di dalam tubuh Doki, hubungan yang terputus antara Kuroki dan pencakar langit secara paksa dihubungkan lagi. Merasakan kekuatan yang masih kuat di cakar yang menjebak, mulut Kuroki menimbulkan cibiran, dan teknik Yi Do adalah teknik Yi Do. Bahkan pada saat ini, itu masih kuat. Tiba-tiba, ketika Kuroki bergerak, statusnya telah menghilang, dan pada saat yang sama, semua Doki yang tersisa di Sky Claw hanya dalam waktu singkat ini. Segera setelah saat berikutnya, badai teror menyapu seluruh ruang lagi. Pukulan terakhir Buddha's Fury Flame Lotus and Skyscraper pecah. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 183. Di ruang misterius, serangan kekuatan penuh Doki dari 2,5 pusat kekuatan Kaisar pecah sepenuhnya, dan badai Doki yang mengerikan mengamuk di kekosongan ini. Xiao Yan, dan Kuroki dalam hal ini tidak tersentuh seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Dengan ledakan dua teknik Do, awan jamur besar perlahan terbentuk di kehampaan, dan panas yang mengerikan serta kabut abu-abu seperti langit memenuhi seluruh ruang dalam sekejap mata. Sepintas, di ruang ini, apa yang bisa saya lihat adalah sepotong kabut abu-abu. Hanya dalam beberapa napas, rasanya seperti dunia. Pada saat ini, Xiao Yan, tidak ada hubungannya dengan kulitnya, berdiri dalam siluet dalam kehampaan yang sama sekali tidak bergerak, mata menyipit, dan kilatan cahaya aneh melintas di mata putih Mori. Introvert, seluruh orang seperti orang biasa tanpa basis kultivasi. Kabut energi Grey Misty menyebar perlahan, dan akhirnya, Xiao Yan juga disertakan. Pemandangan itu terhalang, Xiao Yan juga menutup matanya, dan membiarkan kabut mengelilingi dirinya, dengan senyum main-main di sudut mulutnya. Angin menderu yang kuat terdengar, dan kabut energi di ruang di depan Xiao Yan tiba-tiba terpisah ke arah kedua sisi. Segera setelah itu, ruang di depan dada Xiao Yan memecahkan retak ruang kecil, dan telapak tangan kering yang ditutupi dengan tekstur aneh berwarna hijau tua juga ditemukan. Sebuah telapak tangan ditekan ke dada Xiao Yan. Lanjutkan. Bang! Segera setelah saat berikutnya, bunyi bip tumpul terdengar. Dalam kehampaan, status Xiao Yan masih sama sekali tidak bergerak. Melihat dadanya lagi, telapak tangan kering yang ditekan keras dihentikan oleh telapak putih lain yang mendekat.
Tangan ini mungkin tampak acak, tetapi pada saat kedua telapak tangan bersentuhan, kekosongan di sekitar mereka seperti bendungan yang banjir tiba-tiba runtuh. Sekilas pada saat ini, telapak tangan yang layu tampaknya agak sulit untuk dilawan, dan telapak tangan yang tampaknya putih memiliki kekuatan lebih dari itu. Pada saat dua kontak itu, ada juga kecurigaan dalam kehampaan, tampaknya terkejut bahwa Xiao Yan masih memiliki kekuatan untuk melawan saat ini. Apa yang paling mengejutkannya adalah bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini sebenarnya lebih baik daripada dia sekarang. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu lagi hanya karena kondisinya saat ini? Tidak, ini tidak mungkin. Dalam kehampaan, Kuroki menatap kaget pada telapak tangan putih yang menempel padanya, dan bahkan lebih terpana di dalam hatinya. Di telapak tangan Anda, Douki berkumpul, dan kemudian telapak tangan yang layu tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama saat berpisah dari telapak tangan putih, Douki yang bergejolak juga tiba-tiba meledak, menyerang telapak tangan putih. Pada saat ini, mata tertutup, Xiao Yan, tiba-tiba terbuka, dan dua sinar api surgawi yang mengerikan terpancar dari mata Mori White, dan Douki dari serangan dibakar. Pada saat yang sama, telapak tangan putih mengejar kemenangan, dan saat telapak tangan teduh tenggelam ke dalam kehampaan, itu meledak. Segera setelah saat berikutnya, hanya mendengarkan ledakan, kekosongan di depan, Xiao Yan, tiba-tiba meledak, dan siluet tipis meledak seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dan ketika siluet itu secara paksa menghentikan statusnya, seteguk darah keluar dari mulutnya, sepasang mata yang suram, dengan ekspresi yang luar biasa, memandang ke arah berlawanan, beberapa ratus sang di luar, Xiao Yan. Petik 2. Kuroki terbang keluar dari statusnya. Dalam kehampaan, dia bergidik. Telapak kakinya menginjak kehampaan dengan keras, dan telapak tangan kirinya berbalik ke belakang kehampaan. Saat Douki menyemprot, dengan reaksi itu, Kuroki menghentikan statusnya sepenuhnya. Merasakan rasa sakit dari lengan kanan, bahkan dengan temperamen Kuroki, otot-otot di sudut mulut tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Telapak tangan yang mengikutinya lebih mengerikan dari sebelumnya, dan lengah, Kuroki juga menderita kerugian besar. Dan ketika Kuroki Ningshen melihatnya, dia mengarahkan pandangannya pada sepasang pupil putih Mori, Xiao Yan. Setelah melihat ini, Kuroki tiba-tiba menyusut, dan kemudian mengingat dua balok api surgawi tadi, hati Kuroki bergetar hebat, dan setelah beberapa saat, kelopak matanya bergetar dan berkata, "Kamu, bukan Yan Xiao." Mendengarkan kata-kata afirmasi di mulut Kuroki, Xiao Yan juga tersenyum, dan mata putih Mori menatap Kuroki, berkata dengan nada yang sama. "Kamu, bukan Aoki." Kata-kata itu keluar, dan wajah Kuroki tiba-tiba bergetar 3 kali. Postur santai, Xiao Yan, di depannya membuatnya semakin berbahaya. Mampu bersembunyi di Xiao Yan di dalam tubuh bahkan tanpa memeriksanya, poin ini saja telah menunjukkan bahwa kekuatannya setidaknya di atas Doudi. Saat ini, negara bagian Kuroki paling banyak tidak lebih dari setengah kaisar bintang 9. Dibandingkan dengan orang ini, itu hanyalah perbedaan antara surga dan bumi. Meskipun kekuatan Kuroki saat ini sebanding dengan setengah kaisar bintang 9, bagaimanapun juga, setengah kaisar hanyalah setengah kaisar. Sebelum Doudi yang asli, itu masih sangat buruk. Dari sudut pandang ini, jarak antara Kuroki dan Xiao Yan saat ini seperti celah antara teknik Dou tingkat manusia dan teknik Dou tingkat Italia. Ini bukan hanya celah bintang 1-2 bintang. Jika Anda ingin menggambarkan, itulah pembagiannya. Bajingan, siapa anak ini, dan mengapa ada monster tua di tubuhnya? Pada saat ini, kulit Kuroki tidak bisa membantu tetapi benar-benar berat. Dia tidak menyangka bahwa seorang anak setengah kaisar akan membuatnya menjadi pembangkit tenaga listrik Yuanzong asli yang sangat memalukan, tidak pernah berpikir bahwa setengah kaisar kecil di dalam tubuh akan memiliki Dou di pembangkit tenaga listrik. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, situasi saat ini adalah dia Kuroki benar-benar tersesat. Di depan pembangkit tenaga listrik Doudi, kekuatannya saat ini benar-benar tidak cukup. Namun, saat berikutnya, di dalam hati Kuroki, ada vitalitas baru lagi, dan mata tua Vulva mengepal menjadi garis tipis, menatap Xiao Yan. Ekspresi bermartabat di wajahnya perlahan menghilang, dan sudut mulutnya mengembalikan senyum aneh. Dia Kuroki, mungkin tidak benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Hahaha, pembangkit tenaga listrik Doudi, yang tersembunyi di dalam tubuh anak laki-laki setengah kaisar, tidak berani menunjukkan kepada orang-orang, mengapa, Doudi yang bermartabat, hanya akan melakukan penjahat tersembunyi ini. Tiba-tiba, Kuroki mengangkat rambutnya dengan tawa mengejek, dan mata tua yang vulgar itu menatap Xiao Yan di sisi yang berlawanan, dan matanya penuh dengan ironi. Untuk Xiao Yan, ekspresi wajahnya tidak berubah, dan matanya sedikit berkedip, yang juga melihat ke arah Kuroki, berbicara dengan lembut sambil tersenyum. "Kenapa, kamu hanya ingin melihat tubuhku seperti ini?" Kuroki mendengar ini, tertawa, matanya berkedip, dan dia berkata lagi sambil tersenyum. "Generasi tikus, mengapa tidak melihatnya atau tidak? Tapi sayangnya, dewa itu akan mati di tangan penjahat kecil yang tidak dikenal. Itu benar-benar tidak mau." Di akhir kalimat, Kuroki tidak lupa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan ini, terlebih lagi,
melihat mulut Xiao Yan yang berlawanan dengan senyum yang lebih kuat, mendengus dingin, Xiao Yan berkata dengan dingin sambil tersenyum. Karena kamu berpikir seperti ini melihat tubuhku, maka aku akan membiarkanmu. Kematian itu menyeluruh. Suara itu jatuh, dan tiba-tiba ada kilatan cahaya di mata Kuroki, dan seringai di hatinya. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 184. Di bawah tatapan mata Kuroki yang ketat, segel api Xiao Yan di antara alisnya berkedip sedikit, dan kemudian sekelompok cahaya putih samar berkibar perlahan, dan secara bertahap berubah menjadi sedikit di sisi tubuh Xiao Yan. Orang tua berjubah putih, itu adalah Guyu. Pada saat yang sama ketika Guyu meninggalkan tubuh Xiao Yan yang pingsan juga lemah, dan dia ingin jatuh ke dalam kehampaan. Guyu sepertinya sudah mengantisipasi ini. Dengan gerakan jantung, jubah lengan bergerak, kekuatan tak terlihat menyapu, dan tubuh Xiao Yan terbaring datar dan didukung dalam kehampaan. Pada saat Guyu muncul, dia telah menatap kayu hitam Guyu, berubah menjadi status kilat sesaat, meninggalkan bayangan di tempatnya, dan bergegas menuju Xiao Yan yang terbaring dalam kehampaan. Dari sudut pandang Kuroki, karena orang tua di sebelahnya bersembunyi di tubuh Xiao Yan tanpa menyakitinya, ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya sama sekali tidak sederhana. Selama dia bisa mengendalikan Xiao Yan, dia pasti bisa membuat Guyu menahan diri dari menembaki tikus karena takut memecahkan vas. Meskipun kekuatan Kuroki jelas lebih rendah dari Guyu mulai saat ini, Kuroki juga yakin bahwa dia bisa memenangkan Xiao Yan ketika Guyu meninggalkan tubuh Xiao Yan dalam sekejap. Meskipun jarak beberapa ratus zang tidak pendek, bagi mereka pembangkit tenaga setengah kaisar ini, itu hanya hal instan saja. Sementara status Kuroki menghilang, ruang di sisi tubuh Xiao Yan dalam kehampaan adalah putaran yang sengit, dan status Kuroki muncul seketika. Pada saat yang sama saat Kuroki muncul, tidak ada jeda dalam gerakannya. Telapak tangan kering ditekuk menjadi cakar, dan mereka dengan cepat digenggam di leher Xiao Yan. Semua pembicaraan ini panjang, tetapi hanya itu saja. Sampai sekarang, Guyu di sisi lain baru saja keluar. Cakar Kuroki sudah kurang dari 1 inci dari leher Xiao Yan. Jarak ini, ditambah dengan kecepatan Kuroki, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Doudi berdiri di samping, sudah terlambat. Pada saat ini, Xiao Yan pasti akan jatuh ke tangan Kuroki. Tetapi bahkan saat ini, Guyu, yang sudah bereaksi sejak lama, masih acuh tak acuh, seolah-olah dia putus asa di dalam hatinya, umumnya berdiri di tempat, sama sekali tidak bergerak. Ketika Yu Guang di sudut mata Kuroki melihat bahwa Guyu tidak mengambil tindakan apapun, alisnya tidak bisa menahan kerutan ringan. Dengan kekuatan Guyu, dia seharusnya bereaksi terhadap gerakan Kuroki untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia tahu Xiao Yan masih akan jatuh ke tangannya, dia seharusnya tidak duduk dan menunggu. Saat ini, itu membuat Kuroki sedikit tersentuh. Pikirkan itu. Namun, saat berikutnya, tepat ketika ujung jari Kuroki menyentuh keras Xiao Yan, tubuh Xiao Yan yang ditopang dalam kehampaan itu tiba-tiba melunak dan jatuh menuju kehampaan yang tak berujung di bawah. Setelah melihat adegan ini, mata Kuroki tiba-tiba membeku, ekspresi matanya berubah, dan jantungnya bereaksi dengan cepat. Status di atas kekosongan secara paksa dibalik, dan pukulan backhand-nya dibanting ke dalam kekosongan di belakang. Bang! Saat telapak tangan itu meledak, kekosongan yang mendekat sudah meledak, dan telapak tangan yang layu menonjol keluar dari udara, bertabrakan dengan telapak tangan Kuroki. Dua telapak tangan saling berhadapan. Sama-sama cocok tidak muncul dalam imajinasi. Sebaliknya, saat kayu hitam menyentuhnya, kekuatan di telapak tangan adalah kekuatan yang lebih sombong, memberikan penghancuran gulma kering dan menghancurkan kayu busuk. Secara paksa menghancurkannya. Pada saat yang sama darah menyembur dari mulutnya, status Kuroki jatuh dengan cepat ke dalam kekosongan di bawah, dan tepat di bawah itu, kebetulan Xiao Yan yang jatuh bersama. Darah yang menyembur dari mulut Kuroki berubah menjadi panah darah di kekosongan, meledak dengan keras ke arah kekosongan yang berlawanan. Tetapi pada saat yang sama ketika panah darah baru saja terbentuk, masa api surgawi putih juga muncul dalam peluit, membakarnya secara instan menjadi ketiadaan. Tapi juga pada saat inilah kayu hitam yang jatuh itu sudah muncul kembali di atas kepala Xiao Yan. Sudut mulut Kuroki dengan senyum jahat, dan matanya menatap Xiao Yan yang pingsan di depan matanya. Ketika dia melihat telapak tangannya, dia sudah berada di wajah Xiao Yan, dan dia ingin mengendalikan Xiao Yan di tangannya. Namun, pada saat tangan Kuroki, permukaan tubuh Xiao Yan adalah suara mendengus, mengangkat sepotong api surgawi putih, menutupi seluruh tubuh Xiao Yan, dan telapak tangan hitammu ditekan keras di api surgawi itu. Cici. Tiba-tiba, suara cici, seperti barbecue, keluar darinya, disertai dengan itu, dan ada bau daging panggang yang acuh tak acuh. Wajah Kuroki dengan senyum jahat sesaat sebelum tiba-tiba berubah di detik berikutnya, dan seluruh wajahnya berubah menjadi bola seolah-olah dia telah dipukuli dengan keras, terlihat agak menakutkan. Setelah sedikit mendesis kesakitan dengan gigi menyeringai, Kuroki dengan keras menarik telapak tangannya, dan Douki di dalam tubuh meledak dengan panik di luar tubuh. Setelah beberapa guncangan hebat, ini benar-benar memadamkan api dingin tulang yang masih lengket di telapak tangannya. Jika Anda melihat lebih dekat, itu sudah menjadi telapak tangan yang kurus. Pada saat ini, itu menjadi sepotong daging dan darah.
Jika Anda perhatikan lebih dekat, tulang-tulang di bawah kulit mungkin terlihat. Di telapak tangan Anda, ada lubang darah seukuran beberapa ibu jari. Sepintas, terasa dingin di belakang Anda. Menahan rasa sakit yang menyakitkan di telapak tangannya, di mata Kuroki, dia dengan cepat melirik niat membunuh dingin hutan yang sangat kejam, matanya berbalik dan matanya langsung menatap perawakan di atas kekosongan. Guyu, tiba-tiba berteriak. Huff, sungguh pria yang tidak tahu apa-apa, aku tidak bisa memikirkanmu Dodi yang bermartabat, kamu bertindak begitu tercela. Guyu mendengar bahwa cahaya dingin berkedip di sepasang mata putih Mori dan seringai mengejek di mulutnya, membuka mulutnya dan berkata. Hehe, jika maksudmu tercela, aku benar-benar kurang dari 0,1% darimu, setengah kaisar kecil, sebenarnya mengatakan tercela di depan kata-kata kosong lelaki tua itu, apakah ada cara untuk berurusan denganmu? Suara itu jatuh, Guyu melambaikan lengan bajunya, dan untuk sesaat, sekelompok besar Bone Chilling Flame dengan cepat menyebar dari kekosongan di bawah kakinya, menembus kekosongan besar. Ketika Kuroki melihat tangan ini, wajahnya tidak bisa tidak berubah tiba-tiba, dan status berdiri di atas kekosongan tiba-tiba mundur 1000 mil. Setelah keluar dari amplop Bone Chilling Flame, dia tampak ngeri. Guyu, ekspresi martabat yang tak tertandingi di matanya, setelah waktu yang lama, hanya sedikit sulit untuk diucapkan di mulut. Kamu, apakah kamu pemilik Bone Chilling Flame? Sampai sekarang, Kuroki sepenuhnya mengerti bahwa lelaki tua di depannya mungkin adalah pemilik nafas yang dia perhatikan sebelumnya. Bukankah itu berarti pada saat ini, orang tua itu menyerah pada Xiao Yan di dalam tubuhnya? Kekuatannya setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik Yuan Zong Dajing. Dan ketika Yuyu mendengar kata-kata di mulut Kuroki, itu tersenyum dingin, ekspresi berbeda, dan telapak tangan layu yang sama terangkat perlahan, jari telunjuk terulur, dan kemudian sedikit lembut di kekosongan di depannya. Melarang. Dengan perintah, di seluruh ruang ini, di kehampaan di dalam seluruh tubuh Zhang Hitam, ada sinar api satu demi satu dalam warna putih. Ratusan berkas cahaya dihubungkan satu sama lain, dan hanya beberapa napas membentuk sangkar penjara api surgawi, menjebak kayu hitam di dalamnya. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 185. Matanya perlahan melirik ke kandang penjara api surgawi yang menjebak dirinya sendiri. Ekspresi di mata Kuroki sekarang tampak sangat bermartabat, dan hatinya bahkan lebih ketakutan. Dia tidak berharap pula, Xiao Yan di dalam tubuh orang tua itu sangat kuat. Anda tahu, hanya dengan melihat nafas yang dia rasakan sebelumnya, kekuatan sebenarnya dari orang tua di depannya lebih kuat dari periode puncak aslinya. Orang tua di depannya, setidaknya, telah mencapai sumber Yuanzong. Hanya memikirkannya seperti ini, Kuroki merasa tak berdaya di dalam hatinya. Pembangkit tenaga listrik Yuanzong bukanlah yang bisa dia tangani hari ini. Tapi Kuroki adalah orang yang bisa bersedia untuk berdamai sesuka hati, meskipun kekuatannya tidak sebaik pihak lain, tetapi dia bukan pembangkit tenaga listrik dari Yuanzong Realm. Terlebih lagi bagaimana, untuk benar-benar melepaskan diri dari pengekangan Ling Clan kali ini, Kuroki telah mempersiapkan diri selama 1000 tahun. Sekarang, karena akhir Xiao Yan, bagaimana dia bisa menghirup nafas ini? Huff, bahkan jika kamu terjebak, bagaimana kamu bisa mengambil dewa itu? Paling buruk, dewa itu membakar batu giok dan batu itu saja dengan pemilik tubuh berdaging ini. Pada saat ini, hati Kuroki benar-benar terkejut. Meskipun dia tidak mau, tidak ada cara untuk melakukannya. Sebaliknya, kekuatan Guyu jauh lebih baik darinya. Karena dia tidak bisa bersaing, dia hanya bisa mengancamnya lagi dengan Aoki sebagai penghalang terakhir. Saya percaya bahwa Aoki ada di tangannya, dan sebaliknya Guyu tidak akan mudah menembaknya. Hanya saja sangat disayangkan meskipun ada sedikit kepastian di hati Kuroki, ada satu hal yang tidak pernah dia pikirkan. Artinya, tentang hidup dan mati Aoki, Guyu tidak peduli, Guyu peduli, hanya Xiao Yan itu saja. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata ancaman di mulut Kuroki, Guyu mau tidak mau membuat gerakan, mengangkat alis, dan melihat ke arah Kuroki. Ketika Guyu memperhatikan wajah Kuroki, ekspresi yang tampaknya siap untuk binasa bersama akhirnya tidak bisa menahan tawa, dan kemudian menatap Kuroki dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum. Kenapa? Ingin mengambil nyawa Aoki untuk mengancam orang tua itu. Mendengarkan arti aneh dalam kata-kata Guyu, Kuroki perlahan menutup senyumnya di wajahnya dan mengerutkan kening, matanya sedikit menyipit melihat ke arah Guyu, perlahan berkata. Kenapa? Apakah kamu benar-benar ingin membunuh dewa dan Aoki bersama-sama? Bagaimana menurut Anda? Kata-kata di mulut Kuroki baru saja jatuh, dan kata-kata Guyu langsung keluar. Mendengar arti acuh tak acuh dalam kata-kata Guyu, sepasang mata dan pupil Kuroki tiba-tiba menyusut. Jantung yang baru saja diturunkan sedikit, dan sekarang ditutup kembali. Mungkinkah, apakah hantu tua di depannya benar-benar memenggal kepalanya dengan Aoki? Ketika aku memikirkannya, Kuroki terkejut, dan dahinya hanya bisa mengeluarkan sedikit keringat dingin. Detak jantung menjadi lebih intens dalam waktu singkat ini, dan pernapasan menjadi lebih tajam. Setelah beberapa saat, Kuroki sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru melihat ke arah Guyu, tapi dia hanya menghadap sepasang mata dan pupil putih Guyu. Pada saat keduanya saling berhadapan, tanpa terlihat,
seolah-olah ada kekuatan sedingin es yang mengerikan, yang meledak ke arah Kuroki untuk sesaat, sehingga Kuroki buru-buru membuang muka. Pada saat mata Kuroki menjauh, dalam kehampaan di depannya, ki sedingin es muncul tiba-tiba. Saat Kuroki melihat lebih dekat, kekosongan beberapa inci di depannya sudah membeku. Sudut mulutnya sedikit berkedut, dan hati Kuroki tiba-tiba meledak menjadi marah. Di dalam tubuh Douki, telapak tangan Kuroki melambai dengan keras, dan sinar Douki meledakkan es di depannya, hancur. Segera Kuroki melihat lagi ke arah Guyu, mendengus dingin, membuka mulutnya dan berkata, "Huff, kamu adalah generasi yang kejam dan tanpa ampun. Jika kamu benar-benar ceroboh, dewa benar-benar tidak dapat dihindari. Namun, saya pikir hubungan Anda dengan Yan Xiao ini seharusnya tidak biasa. Jika benar, bocah ini, itu adalah disiplin Anda." Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Guyu mengangkat alisnya dan memancarkan sinar cahaya yang mengejutkan di matanya, tapi masih ada seringai di sudut mulutnya. Kayu hitam di depannya benar-benar berpikir, tetapi kemudian dia jatuh. Aku benar-benar memikirkan sesuatu. Jika Anda berubah menjadi orang lain, Guyu benar-benar tidak akan dapat menyelesaikannya secara langsung, tetapi kuncinya adalah bahwa Aoki ini memiliki beberapa hubungan dengan Luo-Luo dari dunia luar, dan lapisan hubungan ini juga bermanfaat bagi Xiao Yan, jika tidak, dia tidak akan repot-repot merawat kayu hitam Aoki. Adapun murid, Guyu tidak memikirkannya. Dia tahu banyak tentang Xiao Yan. Xiao Yan sudah memberitahunya tentang keberadaan Old Yao. Oleh karena itu, bahkan Guyu mengakui bahwa dia sangat tidak cocok untuk melakukannya. Guru oleh Xiao Yan. Hei, kamu tidak bodoh, dan kamu tahu bahwa dia terbiasa menahanku, tetapi lelaki tua itu bukan gurunya. Mendengar kata-kata ini dari Guyu, Kuroki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkatnya dengan ringan. Saya tidak berharap guru Xiao Yan menjadi orang lain. Tapi di saat yang sama, hati Kuroki menghela napas lega lagi, dan senyum muncul di sudut mulutnya saat dia memutar tenggorokannya, tapi saat dia akan berbicara, Guyu berkata lagi. Namun, apa hubungannya ini dengan orang tua? Bocah ini mengenalnya, orang tua tidak mengetahuinya, Aoki ini, tidak lebih dari Raja Sumber, orang tua bahkan tidak bisa melihatnya. Kata-katanya tidak jatuh, dan kulit Kuroki berubah dengan itu. Hatinya dipenuhi amarah dan dia tidak sabar untuk menamparkan Guyu sampai mati. Tapi saat ini, dengan batuk ringan, mata Guyu dan Kuroki tertarik ke masa lalu. Uhuk-uhuk. Dalam kehampaan, Xiao Yan, yang wajahnya masih pucat, membuka matanya perlahan. Meskipun Guyu telah memberi Xiao Yan pil medis, konsumsi Douki yang berlebihan telah membuatnya sangat lemah saat ini. Untungnya, setidaknya Xiao Yan sekarang bisa melakukan beberapa aktivitas. Sedikit berjuang untuk berdiri, melihat Guyu di samping, Xiao Yan dengan sedikit terima kasih di matanya mengangguk, dan Guyu juga tertawa, menoleh untuk melanjutkan di kayu hitam, berkata sambil tersenyum. Hei, jika bukan karena orang tua hari ini, kehidupan kecilmu, tetapi kamu benar-benar ingin hidup. Xiao Yan tersenyum, dia secara alami tahu bahwa jika tidak ada Guyu di sampingnya, dia takut dia masih menahan diri dalam sepak takraw, dan hanya bisa menunggu kematian datang. Tapi dia juga tahu bahwa Guyu akan membantunya, jadi dia akan memiliki keberanian untuk bertarung dengan hantu tua yang 10.000 tahun yang lalu. Huff, Yan Xiao, aku tidak menyangka bahwa masih akan ada monster tua seperti itu di tubuhmu. Dewa benar-benar membencimu, tetapi dewa ingin melihat apakah jimatmu benar-benar sama dengan dewa. Tuannya tubuh ini dipenggal bersama-sama. Kuroki menatap Xiao Yan tanpa mata sama sekali. Dia telah mengambil keputusan. Jika Xiao Yan benar-benar berani mengabaikan nyawa Aoki, maka dia juga pasti Aoki. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu di mulut Kuroki, dia langsung mengernyit. Hubungan antara King Mu dan Luo Lao sangat berbeda. Tidak peduli siapa yang harus dimenangkan, Xiao Yan tidak akan pernah mengabaikan hidup dan mati King Mu. Oh, baiklah, di mana banyak omong kosong, aku mengatakan itu sebelumnya, hanya untuk membuatmu bermain, tapi sekarang, karena anak ini sudah bangun, aku tidak perlu bermain denganmu lagi. Tidak menunggu Xiao Yan untuk mengambil tindakan, Guyu sudah mencibir melihat ke arah Kuroki, telapak tangan di bawah lengan bajunya terulur perlahan dan mengepal perlahan di kehampaan. Pada saat yang sama, sangkar api surgawi yang terperangkap di Kuroki menjadi semakin kecil. Hei, selanjutnya, beri orang tua itu kesepakatan yang bagus. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 186. Dalam kegelapan-kegelapan, pada saat ini saya hanya dapat melihat bahwa di atas kehampaan, sangkar penjara api surgawi seukuran beberapa ratus zang menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di luar sangkar, Guyu menyeringai melihat ke arah kayu hitam di tengah, dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. Xiao Yan mendengar kata-kata di mulut Guyu, dan hatinya menjadi jernih seketika. Dengan kebijaksanaan Guyu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran di benak Xiao Yan, tentu saja, dia tidak akan mengabaikan Aoki. Segera, Xiao Yan sekali lagi menatap Guyu dengan penuh terima kasih, sementara Guyu terlihat seperti belum pernah melihat wajahnya, masih memperhatikan Kuroki. Mata Kuroki dengan cepat melirik ke seluruh tubuh yang tidak lagi diburu Zhang, dan sangkar api surgawi yang semakin kecil, seluruh orang menjadi cemas. Kengerian Bone Chilling Flame di depannya,
tetapi dia telah melihatnya, tergantung pada kondisinya saat ini, apalagi membawanya, bahkan jika itu sedikit, itu akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Yang teduh pada saat ini benar-benar bisa disebut tahanan. Di bawah tatapan tegang Kuroki, sangkar penjara api surgawi Sand White akhirnya membungkus seluruh tubuhnya secara perlahan. Rasa sakit yang hebat dari tubuh fisik juga merupakan desisan tajam dari mulutnya. Tapi rasa sakit ini datang dengan cepat dan cepat. Ketika Bone Chilling Flame milik Sand White meninggalkan satu demi satu rune aneh lainnya di Kuroki, itu menghilang sebanyak mungkin. Tepat pada saat ini, Kuroki ngeri menemukan bahwa Doki dalam dirinya di dalam saluran tubuh ternyata benar-benar disegel sementara api surgawi bubar. Tanpa dukungan Doki, Kuroki saat ini seperti orang tua biasa, dan tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Xiaoyan. Dalam keadaan Kuroki saat ini, saya khawatir seorang penggarap tahap awal dari tingkat Douze akan dapat dibunuh sesuka hati. Mantan pembangkit tenaga listrik Yuanzong sejauh ini telah jatuh di bawah bahkan orang biasa. Memang cukup mengejutkan untuk memikirkannya. Batuk-batuk, secara tak terduga, dewa itu merencanakan 1000 tahun, dan pada akhirnya akan dikalahkan oleh bocah bau sepertimu. Wah, setelah dewa meninggalkan klan Ling lagi, aku akan mencari benua dan membunuhmu untuk berbicara. Batuk sedikit darah merah, Kuroki mengangkat matanya perlahan, menatap kejam ke arah Xiaoyan, darah di sudut mulutnya, membuatnya terlihat lebih haus darah saat ini. Xiaoyan mendengar ini, tapi itu adalah sudut mulutnya yang tersenyum ringan. Dia melihat ke arah Guyu yang mencibir Kuroki, dan kemudian dia melihat ke arah Kuroki dan berkata sambil tersenyum. Karena Bon Lao telah menyegel Dokimu, aku tidak punya rencana untuk membuatmu tetap hidup, tidakkah kamu menyadari bahwa... Begitu kata ini keluar, tatapan Kuroki pertama kali diperbaiki, tapi kemudian wajahnya berubah lagi, menunjukkan seringai, dan haha tertawa. Hahaha, batuk-batuk. Kenapa? Bisakah kamu benar-benar membunuhku secara paksa terlepas dari kehidupan Aoki? Katakan, aku benar-benar terintegrasi dengan tubuh Aoki sekarang. Jika aku mati, Aoki sudah mati. Karena kamu ingin membunuhku, kamu masih harus menginjak tubuh Aoki dulu. Apa? Ayo, bunuh ah. Bunuh dewa, itu 100. Adapun kata-kata di mulut Xiaoyan, Kuroki meremehkan dan mengabaikan kata-kata Xiaoyan sama sekali. Berdasarkan tubuh khusus Ling Clan mereka, Kuroki saat ini telah terintegrasi sempurna antara jiwa dan tubuh Aoki. Meskipun kekuatan Guyu tidak lemah saat ini, menurut pandangan Kuroki, itu hanya sekte sumber kelas atas saja. Selama dia belum menembus penghalang itu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya memisahkan jiwanya dari tubuh Aoki. Apakah kamu benar-benar berpikir orang tua itu tidak berani membunuhmu? Dengan teriakan dingin, Guyu mengulurkan tangan, dan isapan mengerikan muncul di telapak tangannya, menarik kayu hitam beberapa meter ke depan, dan memegang tangan besar itu, dia memegang leher kayu hitam di telapak tangannya. Meskipun ontologi Ling Clan istimewa, tidak ada yang terburuk di depan lelaki tua itu. Aku ingin mengekstrak jiwamu, tanpa kesulitan. Saat kata-kata itu jatuh, telapak tangan Guyu yang memegang leher Kuroki tiba-tiba lepas, dan wajah Kuroki yang memerah menjadi rileks saat ini. Tapi tanpa menunggu Kuroki menjaga pandangannya tetap tertuju, telapak tangan Guyu tiba-tiba menjadi seperti cakar, dan kemudian di mata mengerikan Kuroki, dia memasukkan kekuatan dahsyat ke jantung Kuroki. Pada saat ini, tubuh Kuroki tiba-tiba kaku, dan seluruh orang itu tampak seperti sepotong kayu. Itu tetap dalam kehampaan, dan dia tidak bergerak. Dia tidak menyangka bahwa Guyu benar-benar mengatakan bahwa dia akan melakukannya, dan tidak ada ruang untuk. Xiaoyan, yang sedang menonton ke samping, juga terkejut dengan pemandangan di depannya, dan untuk sementara dia juga terkejut melihatnya. Hati, itulah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Setelah rusak, bukankah itu situasi kematian tertentu? Meskipun kekuatan mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat bertahan hidup tanpa tubuh yang berdaging, tetapi hati mereka rusak, yang tentu saja akan menyebabkan kerusakan pada jiwa mereka, itulah yang ingin mereka lihat. Adegan ini pada saat ini memang cukup menakutkan. Tapi tidak banyak yang bisa dikatakan. Guyu telah mengeluarkan telapak tangan yang dimasukkan ke dalam peti kayu hitam, tetapi ketika Xiaoyan melihat lagi, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya lagi. Apa yang muncul di telapak tangan Guyu di hadapannya bukanlah hati yang berdarah seperti yang dia bayangkan, tapi seukuran telapak tangan, tubuh kekuningan. Sekilas pada saat ini, akar pohon yang tampak kekuningan dari tubuh yang terpotong ini dihantui oleh lapisan kabut abu-abu hitam, dan bahkan sepertiga dari akar pohon menjadi gelap. Setelah melihat kabut gelap di atas akar pohon, Xiaoyan tiba-tiba mengerti bahwa bagian itu seharusnya milik Kuroki. Selama hitamnya bisa dihilangkan, Aoki akan terbangun sepenuhnya. Kamu, siapa kamu dan mengapa kamu tahu banyak hal tentang Ling Clan? Pada saat ini, kata-kata ngeri Kuroki datang lagi. Dia tidak menyangka, dan Guyu di depannya akan tahu titik fatal dari partisipasinya di Ling Clan. Tapi benda kecil ini, selama itu adalah kekuatan yang cukup bagus, kamu akan tahu bahwa bagian paling berharga dari Ling Clan bukanlah akar roh. Kata-kata Kuroki sebagai balasannya adalah ejekan Guyu, dan akibatnya, jiwa Kuroki lebih ketakutan.
Guyu benar. Hal yang paling berharga dalam berpartisipasi Ling Clan tidak lebih dari akar roh, dan itu juga sama dengan dunia luar. Bagi mereka yang berpartisipasi dalam akar roh dan klan Ling, itu adalah darah kehidupan, yang merupakan hal yang paling berharga, tetapi dari perspektif ras lain, itu adalah harta surga dan bumi, yang akan menyebabkan klan Ling membunuh tubuh. Dan ini adalah salah satu dari banyak alasan mengapa Ling Clan memutuskan untuk disembunyikan. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 187. Tapi yang membuat Kuroki benar-benar takut saat ini bukanlah karena Guyu mengetahui rahasia keikutsertaannya dalam Ling Clan, tetapi lebih dari itu, ketakutannya terhadap api surgawi. Klan Ling yang berpartisipasi adalah tanaman yang secara alami dikendalikan oleh api surgawi. Jika itu umum, bahkan jika pihak lain tahu tentang berpartisipasi dalam Spirit Root, dia bisa benar-benar tidak takut, tetapi jika Anda memiliki api surgawi, maka itu masalah lain. Sementara akar roh dianggap sebagai harta surga dan bumi, kekerasannya cukup untuk membuat dunia takjub. Kekuatan yang diperoleh hanya setelah berlatih selama 1000 tahun juga memungkinkan akar roh digantikan oleh ulet itu sendiri. Kekerasan akar roh bahkan lebih baik daripada beberapa bahan logam yang sangat langka secara kontinu. Senjata biasa sudah tidak membahayakan akar roh. Hanya beberapa senjata yang benar-benar bisa disebut senjata ajaib yang bisa dipotong paksa. Tentu saja, saat ini di tangan Guyu, dengan kekuatan Guyu, dan dengan sumber dari dalam tubuh, dia bisa memotong satu tangan. Namun, konsekuensi dari melakukannya jelas tanpa berpikir lebih jauh. Tentu saja, Kuroki akan mati, dan Aoki tidak akan selamat. Dia melemparkan akar roh ginseng di telapak tangan ke dalam kekosongan di depannya, dan Guyu merintih dengan suara mendengkur, dan sekelompok api putih yang membakar membungkus akar roh ginseng di dalamnya. Tiba-tiba, dalam nyala api, terdengar raungan kesakitan, dan Kuroki lah yang mendengar suara ini. Kamu gila. Jika kamu berani terus seperti ini, biarpun aku mati, Aoki pasti akan mati. Rasa sakit yang parah dari jiwa membuat Kuroki semakin sakit, tetapi di dalam mulut, Aoki masih mengancam Guyu dengan acuh tak acuh. Potong, sangat berisik, tidakkah kamu menyadari bahwa sementara kekuatan spiritualmu secara bertahap melemah, jiwa Aoki perlahan pulih. Mendengar kata-kata di mulut Guyu, dalam kelompok api surgawi, suasana menjadi hening selama beberapa detik, dan setelah Kuroki kembali sadar, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang terputus-putus. Tidak, mustahil. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa sempurna kamu mengendalikan Bone Chilling Flame, tapi bagaimana mungkin? Tidak, ini tidak pernah mungkin. Kamu pada akhirnya. Dalam penyelidikan Kuroki sebelumnya, dia ternyata ketakutan. Ketika akar roh menerima pemurnian api surgawi, jiwa dia berdua dan Aoki hanyalah kekuatan spiritualnya. Pemurnian api surgawi terbakar, sementara Aoki tidak rusak. Bahkan, di bawah pembakaran api surgawi, akar roh, jiwa Aoki, dan jiwa Kurokinya berada di api surgawi. Di antara mereka, hanya Kuroki yang digunakan oleh api surgawi. Pemurnian apa? Bahkan rambut akar yang terlihat pada akar telanjang dari epidermis akar roh belum dibakar oleh api surgawi sedikitpun. Dan ini, dalam pandangan Kuroki, sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika pihak lain adalah seorang alkemis tingkat tinggi, kontrol api surgawi telah mencapai keadaan kesempurnaan yang dicapai. Namun, api surgawi adalah api surgawi, bagaimanapun itu adalah makanan bumi bawaan, itu adalah kekuatan paling kejam antara surga dan bumi. Suhu tinggi yang terkandung dalam api surgawi, bahkan jika berjauhan, sudah cukup untuk mengubah sepotong besi hitam menjadi lelehan. Terlebih lagi bagaimana jarak yang tak berujung. Bahkan jika ada penekanan Guyu pada saat rilis, saat api dingin tulang muncul, itu sudah cukup untuk membakar akar rambut di akar roh menjadi ketiadaan. Tapi dalam situasi ini sekarang, kendali Guyu atas Bone Chilling Flame sudah setara dengan keduanya yang sudah terintegrasi, dan dia telah mampu menggerakkan Bone Chilling Flame ini sepenuhnya seperti sebuah lengan. Api surgawi adalah dia adalah api surgawi. Dengan pemikiran ini, jiwa Kuroki tiba-tiba terbanting seolah-olah disambar petir, dan itu bahkan kosong di benaknya. Jauh di lubuk hati, dua kata yang samar, perlahan muncul di benakku. Roh api, roh api. Ludahkan dua kata ini dengan hampir bodoh, waktu kayu hitam tampaknya telah kehilangan semua kekuatan, seluruh jiwa dipadatkan untuk sementara waktu, napas yang sudah lemah, menghilang dengan cepat. Roh api, dengan dua kata ini, sudah cukup untuk membuat Kuroki benar-benar kehilangan semua pikirannya. Meskipun suara kata-kata di mulut Heimu hampir tak terbayangkan, Guyu adalah siapa dia. Dengan levelnya saat ini, bahkan suara angin yang bertiup dari dedaunan dapat terdengar dengan jelas, belum lagi jarak yang dekat. Tidak apa-apa, dan aku tidak akan menghabiskan waktu lagi denganmu. Pembangkit tenaga Yuanzong aslimu, sekarang, ayo keluar dari lelaki tua itu dengan patuh. Segera setelah berteriak dengan dingin, saat Anda berada di saat tergelap ketika nafas Kuroki mencapai level terendah, telapak tangan yang kering tiba-tiba tertutup akar roh. Pada saat yang sama, di telapak tangan Anda, kekuatan spiritual yang mengerikan melonjak keluar, dengan cepat mengalir ke akar roh, secara paksa memutuskan semua hubungan antara jiwa Kuroki dan akar roh, dan menggunakan kekuatan spiritual sampai mati.
Hukuman penjara. Namun, saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Ketika kekuatan spiritual Guyu membungkus jiwa Kuroki, itu juga jiwa Aoki, yang merupakan tubuh yang sama, dan itu melilit. Tingkah laku Guyu yang sombong juga merupakan raungan tragis yang melukai jiwa. Segera setelah itu, mata Guyu bersinar, dan telapak tangannya tiba-tiba dicengkeram dalam kehampaan, tak terlihat, seolah-olah ada sesuatu dalam waktu singkat ini. Telapak tangan yang layu perlahan-lahan ditarik kembali, dan api dingin tulang yang dibungkus dengan akar roh menghilang. Api surgawi menghilang, dan akar roh di dalamnya terkena kehampaan lagi. Pada akar roh, bagian kecil dari kegelapan yang semula diserbu oleh jiwa Kuroki, kini telah menghilang sebanyak mungkin. Meskipun masih ada beberapa bagian abu di atasnya, selama Aoki dipulihkan, itu dapat diselesaikan dengan cepat. Telapak tangannya menyebar perlahan, dan pada saat di telapak tangan Guyu, jiwa gelap bergetar seperti kabut gelap. Memotong. Melihat kayu hitam yang bergetar di telapak tangannya, Guyu sekali lagi mencibir dengan jijik, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan ke samping. Dia melemparkan jiwa Kuroki ke dalam kekosongan di depan Xiao Yan. Guyu sedikit malas mengangkat bahu, perlahan berkata. Selanjutnya, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Yan menatap kayu hitam yang bergetar di kehampaan di depan matanya. Dia secara alami memahami arti kata-kata Guyu, tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah Guyu, yang terakhir berubah menjadi status dan bergerak menuju kedalaman ruang ini terbang menjauh. Saat ini Kuroki di dalam tubuh Douki disegel, dan jiwanya tidak terluka. Itu bukan lagi ancaman bagi Xiao Yan, jadi Guyu secara alami bisa pergi dengan percaya diri. Bagian belakang Guyu mengeras, sudut mulut Xiao Yan perlahan melayangkan senyum tulus, dan saat perawakan Guyu semakin menjauh, mulut Xiao Yan menyemburkan 4 kata perlahan. Terima kasih banyak tulang. Pada saat Xiao Yan mengatakan ini, Guyu terbang di kehampaan yang jauh, tapi telinganya bergerak sedikit, mulutnya berkedut, dan sudut mulutnya perlahan membangkitkan senyuman. Segera, matanya terangkat, dan sinar cahaya melintas di pupil Mori, melihat ke kedalaman ruang ini. Rahasia roh, biarkan orang tua melihat seperti apa. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 188. Dalam kehampaan, Xiao Yan duduk bersila di atasnya, kedua matanya sedikit tertutup, tubuhnya tertahan, dan tubuhnya benar-benar tidak bergerak. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti patung. Kalau bukan karena pipinya yang kemerahan, dan dadanya yang sedikit bergelombang, aku khawatir ada yang mengira ini orang mati. Pada saat ini di Xiao Yan di dalam saluran tubuh, pil pemulihan energi tingkat 9 melepaskan satu demi satu Douki yang agung. Di bawah pemurnian-pemurnian api surgawi, mereka semua berada di dalam ruang saluran itu. Dan saat pil medis ini secara bertahap disempurnakan, napas tertekan Xiao Yan juga perlahan pulih. Meskipun napas Xiao Yan masih kurang dari 10% dari periode puncak, itu cukup baik untuk mendukung Xiao Yan. Setelah beberapa saat, ketika pil medis di dalam tubuh benar-benar disempurnakan, napas Xiao Yan menjadi stabil kembali. Meskipun masih ada celah dibandingkan dengan periode puncak, itu bukan masalah yang harus dipertimbangkan Xiao Yan saat ini. Apa yang harus dipertimbangkan Xiao Yan sekarang adalah bagaimana memasukkan teman itu ke dalam cincin penyimpanannya saat ini. Dengan senyum di mulutnya, telapak tangan Xiao Yan keluar dari udara tipis, dan saat sinar cahaya melintas di atas cincin penyimpanan, sebuah botol batu giok seukuran telapak tangan muncul di telapak tangan Xiao Yan. Membuka botol giok, raungan menyakitkan datang sebagai tanggapan, membuat senyum Xiao Yan sedikit lebih dingin. Xiao Yan bukan seorang pembunuh, dia tidak berniat memprovokasi orang lain, tetapi dia tidak akan pernah baik kepada musuh-musuhnya. Dengan pikiran, api surgawi dalam botol batu giok dengan tenang menghilang, dan segera setelah itu, siluet gelap dengan cepat terbang keluar dari kepanikan, tapi Xiao Yan menggenggamnya di telapak tangannya. Orang ini adalah Kuroki yang telah disegel oleh basis kultivasi Guyu. Agar punya waktu untuk berteriak, telapak tangan Xiao Yan dipenuhi dengan api surgawi yang menakutkan. Api surgawi yang mengerikan menggigit jiwanya seperti binatang buas. Pada saat ini, mantan pembangkit tenaga listrik Yuanzong akhirnya melupakan kejayaan masa lalu dan mencoba yang terbaik untuk melawan api surgawi yang mengerikan di sekitarnya. Setelah mengalami lolongan yang menyakitkan, Xiao Yan akhirnya membuka telapak tangannya perlahan, api surgawi menyebar, siluet Kuroki yang sudah kelelahan, dan akhirnya dia memiliki kesempatan untuk bernafas. Bagaimana, api surgawi saya, merasa baik. Saat dia mendengar kalimat ini, tubuh Kuroki bergidik dan bergidik tanpa sadar. Dia melihat Xiao Yan seperti dewa raksasa di depannya, dan hatinya semakin marah. Tetapi memikirkan tentang kengerian api surgawi, Kuroki masih menggigil, duduk, dan bekerja keras untuk menenangkan dirinya. Lalu dia melihat ke arah mata Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum. Dua api surgawi adalah api hati jatuh di peringkat api surgawi nomor 2 dan api iblis teratai pemurnian Dino. 4. Xiao Yan tidak terkejut bahwa Kuroki bisa mengenali dua api surgawi. Dengan pengalaman Kuroki, ini juga normal. Hanya saja kata-kata Kuroki selanjutnya adalah Xiao Yan, dan mereka semua terkejut. Sayang sekali, itu hanya api 2 Daocil. Dibandingkan dengan sumber api asli, jaraknya 108.000 mil. Mendengar ini,
Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan tanpa diduga, kayu hitam di depannya bisa mengenali api surgawinya bukan sumbernya. Melihat ekspresi salah Xiao Yan di wajahnya, Kuroki juga mencibir, dan berkata dengan sinis. Huff, kedua api surgawi ini, mantan dewa juga beruntung telah melihatnya ketika itu brilian. Kekuatan yang hebat, dibandingkan dengan api surgawi Anda, tidak sekuat itu. Adapun yang terakhir, meskipun dewa belum pernah melihatnya sebelumnya, kekuatan hebat yang pertama saja bisa dibayangkan. Mendengar itu dari Kuroki, Xiao Yan memahaminya, tapi seringai di mulutnya tidak pernah jatuh sedikit pun. Telapak tangan lainnya ditemukan dari udara tipis, dan dengan pukulan di telapak tangan, Guanghua muncul di telapak tangan, dan kemudian, kuali obat besar terbang keluar, mengambang di telapak tangan Xiao Yan. Sekilas, tripod raksasa memberikan kesan luas dan luas. Apa yang terlukis di tripod adalah langit dan bumi, segala sesuatu di antara langit dan bumi yang hidup, langit, dan lautan. Jadilah tertutup di dalamnya. Ketebalan kuali obat penuh dengan rasa kekuatan yang mendominasi. Kuali ini, dengan penampilan saja, pasti luar biasa. Dan kuali obat ini adalah tripod Dewa Luotian. Hehe, karena mata seniormu sangat pedas, aku ingin datang dan mengenali kuali obat ini. Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, dan menatap Kuroki di telapak wajahnya sambil tersenyum. Saat ini, Kuroki, seringai di wajahnya beberapa saat sebelumnya, kembali terkejut pada saat ini. Dengan pengalamannya, meski kuali medis di depannya jarang diketahui, dia masih bisa mengenalinya. Kuali medis ini hanya peringkat kedua di peringkat kuali surgawi. Luo Tian Sending. Luo Tian Sending, pola pada tubuh Ding didasarkan pada seluruh benua, dan seluruh benua dilukis di atasnya, yang merupakan mahakarya mutlak. Bahkan dikatakan bahwa jika Luo Tian Sending diperoleh, itu setara dengan peta rincin seluruh benua. Adapun apakah itu sumber benua ini, tidak diketahui. Lagi pula, bahkan Xiao Yan sendiri berasal dari benua Doqi, yang dapat dipastikan bahwa Luo Tianding berasal dari benua Yuanwu. Dengan ini saja, Luo Tianzending sudah cukup untuk menekan kuali obat di peringkat lain di peringkat kuali surgawi, dan satu-satunya yang bisa menekan Luo Tianzending adalah yang nomor satu di peringkat kuali surgawi, yang paling misterius dari kuali obat itu. Sudah, Ibu. Setelah meludah dengan keras, Kuroki mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan lagi, dan keheranan di matanya tidak perlu dikatakan lagi. Setelah waktu yang lama, dia hanya mengatakan satu kata pada satu waktu. Luo Tianzending, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan bersaing dengan saya selama 1000 tahun di benua ini. Pemiliknya tidak tahu berapa banyak yang harus diubah. Akhirnya, itu akan jatuh ke tangan Anda. Oh, keberuntungan itu saja, tapi kenapa, aku mengeluarkannya hari ini, tapi itu bukan hanya untukmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan memegang telapak tangan Luo Tianding dalam gelombang kekerasan, dan Luo Tianding di telapak tangannya tiba-tiba terbang keluar, mengambang di kehampaan di depan pikiran Xiao Yan. Segera dengan jari manis yang tajam, ledakan di Luo Tianding, dua api surgawi yang mengerikan mengamuk. Dua jenis api surgawi naik di kuali, dan peningkatan kuali medis, dua jenis api surgawi terlihat lebih mengesankan saat ini. Kuroki melihat pemandangan di depannya, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Melihat postur ini, sepertinya pil pemurnian, tetapi Xiao Yan saat ini harus ditujukan padanya. Memikirkan kemungkinan itu, Heimu segera merasakan hawa dingin yang dalam, dan hatinya ketakutan hingga 10.000 poin. Begitu statusnya pindah, dia ingin melarikan diri dari telapak tangan Xiao Yan. Namun, saat status-status baru saja bergerak, ada suara dengkuran di ruang di sekitarnya, meningkatkan api surgawi yang menyala-nyala dan menjebaknya di dalam. Yan Xiao, beraninya kamu. Jika kamu bereinkarnasi dan, kamu melanggar undang-undang Pil Tower. Pil Tower tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pembakaran api surgawi membuat raungan menyakitkan di mulut Blackwood, tetapi dia bahkan lebih jelas. Hal utama saat ini bukanlah api surgawi yang mengelilinginya, tetapi Xiao Yan yang akan memulai. Jika Xiao Yan tidak bisa diancam dengan alasan apapun, dia tidak akan berhenti. Kuroki tidak ingin memurnikan dan rasa sakit karena melakukannya benar-benar tidak mungkin dia tanggung. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 189. Setelah kata-kata itu terlontar dari mulut Kuroki, Xiao Yan tampak takut akan ancaman Kuroki. Dengan pikiran, dia menyebarkan api surgawi ke tubuh Kuroki. Api surgawi menghilang, Kuroki menahan rasa sakit yang parah dari dalam jiwa, menatap Xiao Yan dengan mata dingin, dan berteriak dengan dingin. Yan Xiao, jika kamu berani melakukannya, tunggu Pil Tower melarangnya. Hukum Pil Tower tidak akan pernah ditoleransi. Oh, benarkah? Tapi aku di sini, bisakah Pil Tower mengelolanya? Bahkan jika aku membuatmu menjadi medical pill, apakah Pil Tower akan tahu? Apalagi ini adalah perbatasan benua. Untuk setengah kaisar, berburu ke benua. Perbatasan, Pil Tower tidak melakukan hal yang membosankan seperti itu. Selanjutnya, apakah saya mengatakan bahwa saya akan memurnikan Anda menjadi pil medis? Hal semacam itu, saya masih tidak bisa melakukannya. Kata-kata itu jatuh, Xiao Yan meraih jiwa Kuroki, dan dengan pikiran, Luo Tianding membuka tutup kuali, dan melemparkannya ke kuali medis.
Melihat kuali obat besar di depannya, Xiao Yan tidak berdaya. Jika tidak banyak yang tersisa di Doqi, dia tidak akan terlalu malas untuk menggunakan metode ini untuk memurnikan jiwa Kuroki. Untuk dapat memurnikan jiwa Kuroki ke titik yang paling murni, sehingga jiwa sisa Xiao Xuan dapat diserap, Xiao Yan telah benar-benar menghabiskan usahanya, tetapi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Xiao Xuan, untuk memulihkan. Dengan desahan di dalam hatinya, mata Xiao Yan perlahan terangkat, melihat kayu gelap yang sedang dimurnikan oleh api surgawi di dalam kuali obat. Mata Xiao Yan tampaknya memiliki ekspresi tegas. Tidak peduli berapa lama, juga harus mengembalikan jiwa leluhur. Tidak peduli apa, juga harus membiarkan dia melihat keluarga Xiao saat ini. Dengan fluktuasi keadaan pikiran Xiao Yan, api surgawi di kuali obat tiba-tiba menjadi lebih ganas, dan api surgawi yang berapi-api seperti dua singa jantan merobek jiwa kayu hitam. Pemurnian, mulai sekarang. Dalam kehampaan, Xiao Yan duduk di depan Luo Tianding, matanya sedikit terpejam, dan pikirannya mengalir ke kuali obat di depannya. Pemurnian jiwa, yang berbeda dari pemurnian medical pill. Meskipun prosesnya membosankan dan sederhana, sulit untuk memperbaikinya. Pemurnian jiwa tidak serumit memurnikan medical pill, tetapi perlu lebih perhatian saat memurnikan, dan tidak bisa menyikat jejak kotoran. Kalau tidak menurut Xiao Yan, jika itu diintegrasikan ke dalam jiwa sisa Xiao Xuan, itu tidak akan dapat ditoleransi jika itu 10.000 atau 2, maka itu tidak akan menjadi akhir yang hilang. Ini bukan yang ingin dilihat Xiao Yan. Karena itu, dalam proses pemurnian jiwa, Xiao Yan harus memperhatikan setiap saat. Setiap kali sinar jiwa dimurnikan dengan pemurnian Valen Heart Flame, Xiao Yan akan pemurnian 3 kali dengan Purifying Lotus Demonic Flame. Meskipun ini akan kehilangan sejumlah kecil jiwa yang cukup murni untuk orang biasa, Xiao Yan masih bersedia membayarnya. Saat ini, Xiao Yan berpikir satu-satunya yang ada di pikirannya adalah berhati-hati, 10.000 tidak boleh hilang karena hal-hal kecil, dan ini juga niat Xiao Yan untuk Xiao Xuan. Dalam kuali obat, kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar ke setiap sudut tripod, dengan hati-hati mengendalikan setiap mata rantai pemurnian tripod. Api hati jatuh yang tak terlihat berubah menjadi telapak api, menggenggam jiwa Kuroki di telapak tangan, tanpa memperhatikan raungan menyakitkan di mulut Kuroki. Ketika Xiao Yan memikirkannya, dia bisa menarik sinar jiwa dari dalam tubuhnya lagi, asal. Agar dapat menyempurnakan jiwa Kuroki dengan cukup, Xiao Yan juga harus menarik diri dari sumber jiwanya seperti ini sedikit demi sedikit. Hanya dengan cara ini dia bisa menyempurnakan secara maksimal. Tentu saja, kelemahan dari pendekatan ini adalah membutuhkan banyak waktu, tetapi untungnya, itu tidak masalah bagi Xiao Yan. Selama jiwa Xiao Xuan dihubungi, tidak peduli berapa lama, dia tidak akan pernah lagi. Ketika jejak jiwa itu ditarik, Xiao Yan segera memasukkannya ke dalam api hati jatuh. Dengan output gila dari dalam tubuh Doqi, serangan Heavenly Flame bahkan lebih ganas. Akar jiwa itu seperti sehelai rambut. Meskipun cukup keras kepala, amarah Heavenly Flame bahkan lebih kuat. Kengerian api hati jatuh hanya dapat menghapus sebagian besar napas kayu hitam pada sumber jiwa, dan pekerjaan lainnya hanya dapat diserahkan kepada api iblis teratai pemurnian. Valen Heart Flame benar-benar tidak pandai memurnikan sesuatu. Setidaknya, Valen Heart Flame pada saat ini tidak cukup untuk sepenuhnya menyempurnakan jiwa Kuroki. Meskipun Valen Heart Flame meletakkan pekerjaan di tangan, itu tidak berarti untuk menyingkir. Pekerjaan melingkar ini memungkinkan Valen Heart Flame untuk tetap mengurus Kuroki. Selanjutnya, setelah teriakan-teriakan, sumber jiwa yang telah disempurnakan telah jatuh ke telapak api iblis teratai pemurnian. Nyala api merah muda menerangi ruang di dalam tripod. Rambut abu-abu jatuh ke dalam api merah muda. Kedua warna tersebut dipadukan, dan rambutnya tidak terlalu mencolok. Setelah melewati Valen Heart Flame, setelah disempurnakan, itu dapat dengan mudah disembunyikan di kehampaan. Tentu saja, ini hanya bisa menipu mata telanjang. Di bawah pengamatan kekuatan spiritual, hanya sepertiga dari gas abu-abu dan hitam yang tersisa di dalamnya juga ditelan di bawah pemurnian api surgawi. Setengah jam kemudian, kabut tak terlihat dari mata telanjang naik perlahan dari atas sinar itu. Pada saat ini, rambut abu-abu telah berbentuk seperti kepala orang tua itu, dan berubah menjadi putih halus seperti salju, atau mungkin putih susu seperti awan. Setelah 3 pemurnian, kali ini Array of Soul Origin telah disempurnakan secara menyeluruh. Jiwa pada saat ini mungkin lebih dari bayi yang baru lahir. Jika ini masalahnya, jiwa Xiao Xuan masih tidak dapat ditelan, maka Xiao Yan harus menemukan cara lain untuk memperbaiki jiwa Xiao Xuan. Menghembuskan satu napas panjang berkata dalam hatiku, Xiao Yan lebih energik, bukan hanya karena Xiao Xuan, tetapi juga karena Kuroki. Asal jiwa yang paling murni, Xiao Yan pergi ke leluhurnya Xiao Xuan, dan mereka yang kalah ditelan oleh Xiao Yan dengan hati-hati. Meskipun tidak dapat dijamin aman, tetapi bagaimanapun juga, dia memiliki api surgawi. Jika dia ingin memperbaiki di masa depan, itu tidak masalah. Sambil merasakan kepuasan dari jiwa, Xiao Yan hanya bisa menghibur dirinya sendiri sebanyak mungkin. Lagi pula, untuk Xiao Yan, ini juga setara dengan makan kepiting untuk pertama kalinya. Kekuatan setengah kaisar, yang menelan sumber jiwa dari pembangkit tenaga listrik memikirkan Yuan Zong, meskipun tidak banyak, tetapi tidak ada yang mencoba konsekuensi ini.
Membuang pikiran di kepalanya, Xiao Yan mengendalikan sinar asal jiwa murni, dan kemudian pikiran mundur dari tripod Dewa Luotian di depannya. Selama dia memiliki pengalaman pertama, Xiao Yan yakin bahwa dia dapat menyempurnakan asal jiwa dari tripod dengan kekuatan-kekuatan spiritual, jadi dia tidak perlu menatap kuali medis di depannya. Adapun saat ini, dia ingin mencobanya dan melihat apakah asal jiwa ini dapat mengisi gaji kayu bakar pertama untuk kebangkitan Xiao Xuan. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 190. Dalam kehampaan, Xiao Yan memegang botol giok di satu tangan dan duduk di kehampaan dengan hati penuh semangat. Kekuatan spiritual yang kuat masih mendukung asal jiwa Kuroki di kuali medis. Apa yang membuat Xiao Yan ragu saat ini adalah botol giok di kedua tangannya. Satu botol giok adalah jiwa sisa dari leluhurnya Xiao Xuan, sedangkan botol giok lainnya adalah sumber jiwa murni yang baru saja disempurnakan. Hubungan di antara mereka adalah membuka tutup kedua botol giok, mengeluarkan sumber jiwa murni, dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam botol giok dengan jiwa sisa, menunggu penyerapan dan fusi. Proses berbicara ini sederhana dan tidak sulit dilakukan, tetapi Xiao Yan saat ini cukup bermartabat. Lagi pula, hubungan itu sebenarnya tidak sesederhana itu. Keberhasilan atau kegagalan terkait dengan kebangkitan Xiao Xuan. Poin ini harus membuat Xiao Yan merasa bermartabat, dan dia harus berpikir dua kali. Meskipun Guyu datang dengan metode ini, dan Xiao Yan benar-benar percaya pada Guyu, tetapi dalam hal ini, Xiao Yan harus berpikir dua kali. Lagi pula, ketika Guyu mengucapkan kata-kata ini, dia tidak terlalu kenyang saat itu. Guyu baru saja memberi Xiao Yan cara terbaik untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan. Tapi bagaimanapun juga, tidak dijelaskan, metode ini harus layak. Saat ini, sudah ada di sini, dan melihat hasilnya akan keluar, tetapi Xiao Yan ragu-ragu. Melihat botol giok di kedua tangan, Xiao Yan mengencangkan kerutan, desahan diikuti oleh desahan di dalam hatinya, ekspresi wajah berubah dan berubah, memegang telapak botol giok juga longgar dan kencang, kadang-kadang dipegang, naik dan kadang turun. Sementara Xiao Yan masih ragu-ragu, di kehampaan yang jauh, perlahan-lahan terbang ke satu siluet, yaitu Guyu berjalan pergi sejenak. Guyu melihat ekspresi wajah Xiao Yan dari kejauhan, dan kemudian melihat dua botol giok di telapak tangannya, dan kayu hitam di tripod di depannya. Guyu langsung mengetahuinya, dan dilema Xiao Yan sekarang muncul di botol giok di telapak tangannya. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang ini. Keraguan-raguan Xiao Yan bukan tanpa alasan, bagaimanapun, ini tentang kebangkitan Xiao Xuan. Guyu juga tahu bahwa Xiao Yan tidak mempercayainya ketika dia melakukan ini, tetapi bahkan Guyu tidak sepenuhnya memahami bahwa metode ini layak dilakukan. Alasan mengapa dia menyebutkannya pada awalnya hanya untuk memberi Xiao Yan harapan itu saja, dan ini adalah kemungkinan terbesar yang bisa dia pikirkan. Sampai baru-baru ini, Guyu melihat wajah Xiao Yan yang terjerat, dan dia tidak tahan, tetapi dia juga ingin melihat apakah metode yang dia pikir bisa menjadi cara yang baik untuk menyelamatkan orang. Hehe, benar saja dia masih ragu. Guyu menghela nafas, berdiri di samping Luo Tianding, membelai pola dengan ujung jarinya, dan melihat melalui lubang api, melihat ke arah kayu gelap yang secara bertahap sedang disempurnakan. Xiao Yan mengangkat matanya, melihat ke arah Guyu, tidak berbicara, tetapi menunjukkan senyum yang sedikit meminta maaf. Guyu melambai dengan lembut, berbalik menghadap Xiao Yan, dan berkata, "Jangan minta maaf, saya tidak memiliki kepastian mutlak tentang metode ini. Saya hanya bisa mengatakannya dengan cara terbaik. Pada saat yang sama, saya juga berharap ini adalah solusi terbaik. Lagi pula, tidak ada yang harus melakukannya, itu untuk saya tunjukkan jalan menuju kelahiran kembali." Hehe. Petik 2. Setelah kata-kata itu jatuh, Guyu segera berbalik dan melihat ke atas ruang ini, di mana masih ada kekosongan tanpa akhir, dan tidak ada akhirnya. Tetapi ketika Anda melihat ke sana, mata Anda sedikit menyipit. Pupil-pupil melintas melalui kedalaman pupil, dan statusnya bergerak, menyapu dalam sekejap lagi. Ketika dia pergi, sebuah suara perlahan terbang ke telinga Xiao Yan. "Xiao Yan, jawaban untuk banyak hal tidak serta-merta mengharuskan Anda untuk mencarinya, juga tidak harus dipikirkan, mungkin ada di tangan Anda, tetapi Anda tidak mencoba itu saja. Hasil yang penting, tetapi prosesnya, tidak lebih berat atau..." Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan perlahan menarik kembali matanya dan memegang kedua telapak tangan dari kedua botol giok itu, tapi dia tidak bisa menahan untuk mengencangkannya lagi. Melihat ke bawah, Xiao Yan melihat ke arah botol giok di telapak tangannya, dan botol giok itu disimpan di sisa jiwa Xiao Xuan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan membukanya perlahan, dan sisa jiwa di antara mereka juga terbang keluar, mengambang di telapak tangan Xiao Yan di bawah perawatan jiwa Xiao Yan dengan hati-hati. Hari ini, sisa jiwa Xiao Xuan telah dipisahkan oleh 78. Apa yang tersisa di telapak tangan Xiao Yan saat ini tidak lebih dari titik cahaya putih susu beras. Dan titik cahaya putih susu seukuran beras ini adalah kunci nyata kebangkitan Xiao Xuan. Matanya lembut dan menatap titik cahaya di telapak tangan ini, Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia pertama kali bertemu Xiao Xuan. Xiao Xuan pada waktu itu, meskipun dia hampir tidak selamat dengan bantuan makam surga, satu-satunya kekuatan yang tersisa kurang dari 1% dari periode puncak. Namun,
Pada saat itu, secara paksa dua leluhur klan Hun terbunuh, benar-benar mendominasi. Ketika Xiao Yan ingat melihat Xiao Xuan untuk kedua kalinya berturut-turut, telapak tangan yang lain memegang botol giok tidak bisa membantu menjadi lebih kuat, dan matanya penuh kenangan. Agar Xiao Yan dapat menembus boneka jiwa kesempurnaan besar panggung surga, Xiao Xuan secara spontan menyalakan jiwa, melawan jiwa makam surga. Semua ini, meskipun sudah lama sekali, bagi Xiao Yan, ini seperti kemarin. Itu hidup dan tidak sadar. Mata Xiao Yan sudah menangis. Menggores. Suara renyah membuat Xiao Yan langsung sadar kembali, dan ketika dia memalingkan muka, botol giok yang dipegang di sisi lain meledak karena telapak tangan Xiao Yan terus-menerus ditekan tanpa terasa. Dan asal-usul jiwa murni itu juga terbang bersamanya. Pada saat keduanya terpapar ke udara, jiwa sisa Xiao Xuan tiba-tiba mengeluarkan kilau acuh tak acuh, dan isapan khusus tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama ketika hisapan muncul, jiwa murni berasal seolah-olah ditarik, terbang menuju jiwa sisa Xiao Xuan. Melihat adegan di depannya ini, Xiao Yan tiba-tiba mengubah wajahnya, dan telapak tangannya dengan cepat bergegas untuk memegang jiwa murni di telapak tangannya untuk mencegahnya ditelan dan diserap oleh jiwa sisa Xiao Xuan. Namun, pohon itu ingin diam dan angin tidak ada habisnya. Ketika Xiao Yan merebut sumber jiwa di tangannya, di Luo Tianding, ada beberapa sumber jiwa yang telah sepenuhnya disempurnakan, tetapi semuanya diblokir oleh kuali obat. Di dalamnya, jika itu bukan penghalang kuali obat, saya khawatir itu akan menyentuh jiwa sisa Xiao Xuan. Setelah melihat adegan ini, Xiao Yan melihat ke arah sisa jiwa Xiao Xuan lagi, tetapi melihat bahwa dia terus-menerus melepaskan satu demi satu hisapan khusus, dan ingin menarik jiwa-jiwa itu lebih dekat. Melihat ini, alis Xiao Yan mengerutkan kening lagi, dan matanya dengan lembut melihat ke arah sinar sisa jiwa, setelah waktu yang lama, hanya untuk menghela nafas pelan, perlahan berkata. Leluhur, apakah ini pilihanmu? Setelah kata-kata itu jatuh, isapan khusus belum hilang, dan Xiao Yan akhirnya ada di hati. Setelah perjuangan yang sengit, telapak tangannya yang diam-diam dilonggarkan membiarkan jiwa-jiwa berkibar.